Oke, sudah live ya. Ya, selamat malam ya pemirsa, rekan-rekan ya di YouTube sini sudah di Zoom ya. Para panelis sudah join ya. Ada saya sendiri Joshua M. Sinambela, kemudian ada Bang Bill, ada Prof. Kuncoro, ada Pak Danang ya, ada teman-teman komunitas ya Bela UGM maupun komunitas DFIS ya, Digital Forensic dan Information Security ya. Jadi perkembangannya ya, Polda Metro Jaya kemarin sudah memanggil para terlapor gitu ya dalam kasus ijazah ini, tetapi mereka mangkir ya dengan alasan ingin mengikuti acara 17 Agustus gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin mereka ingin balap karung atau apa gitu ya. Tapi yang pasti informasinya alasan mereka tidak diterima dan akhirnya mereka dilakukan pemanggilan yang kedua saat ini. Ya, jadi informasinya kira-kira seperti itu. Kita tunggu saja respon mereka. Ya, nanti pemanggilan kedua mungkin mereka bisa langsung apa namanya, menggunakan surat membawa istilahnya ya, Ya, membawa untuk diperiksa kira-kira seperti itu. Ya. Kalau panggilan kedua juga mereka menghindar ya otomatis nanti bisa dilakukan pemaksaan istilahnya ya. ya, Bisa langsung mengangkut gitu ya untuk diperiksa kira-kira seperti itu. Itu mungkin perkembangannya ya. Silahkan Bang Bill ya. Tadi saya sudah sampaikan ke Bang Bill kira-kira topik kita apa ini gitu ya. Jadi dari judulnya tadi saya sudah publikasikan juga di Facebook saya ya. Mm-mm. Jadi apa tadi saya bikin judulnya? Bentar. Judul kita ini penelitian sampah para penuduh ya, dalam tanda Ya, kutip lah sampahnya gitu ya. Artinya apa ya? Jadi sejak DevTalk ke-20, ke-21, ke-22 dan Hmm. saat ini DevTalk yang ke-23 sebenarnya kita sudah mematahkan ya semua argumen-argumen yang mereka sebut itu penelitian ya Ya, terkait dengan ijazah Jokowi ini ya. Argumen-argumen yang mereka merasa bahwa ijazah itu palsu dengan cara apa? Melakukan penelitian berhubungan dengan digital forensik gitu ya, yang ya, mereka sebut digital forensik, padahal SOP-nya sangat jauh dari digital forensik karena ya, mereka hanya memeriksa dokumen-dokumen digital yang beredar di media sosial dan itu nanti sangat mudah Kak, sekali membantahnya gitu ya dalam ya, pengadilan ya sehingga ya bisa kita katakan itu nanti akan jadi penelitian sampah gitu ya. ya, Kemudian beralih lagi mereka ke skripsi gitu ya. ya. Skripsi mereka melakukan penelitian terhadap font yang ada di sana gitu ya. Kemudian mencoba merekonstruksi kemarin di iNews di Rakyat Bersuara kalau nggak salah gitu Hmm. ya, dibahas juga, kemudian ada di podcast tertentu juga dibahas juga, diulang-ulang juga gitu ya. Meskipun sebenarnya keliru ya menyatakan itu font apa namanya Garamond gitu ya dan Ya, seterusnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin perkembangannya, pembukanya. Silahkan Mas Bill mungkin bisa mengelaborasi kira-kira ya. apa yang mau kita bahas dengan tuntas dalam DevTalk hari ini. Oke, baik Bang Joshua, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat yang di forum Zoom terutama. Di sini ada forum yang tentu sangat membela dan mendukung Universitas Gajah Mada. Tidak hanya alumni, bagi saya sih siapa saja yang kemudian mencintai dunia akademik dan pendidikan pasti sangat membela UGM. Saya walaupun bukan alumni UGM tapi pernah ikuti program CRCS selama beberapa bulan di S2 CRCS di UGM dan kemarin sempat mendapat kesempatan untuk S3 di ICRS tapi sayang sekali saya memilih untuk diam di Manado gitu. Saya mau menghormati di sini ada senior-senior, ada para akademisi, para dosen, spesial ada Pak Danang, ada Prof. Kuncoro, ada juga di sini ternyata Bang Roni Teguh dan tentu teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bang Joshua, saya minta izin, ini juga saya live-kan di Bang Bill Offside, kanal YouTube saya secara pribadi yang kemudian juga banyak subscriber yang sangat merindukan di F-Talk, merindukan pernyataan-pernyataan dari teman-teman yang membela UGM, termasuk dari Civitas Akademika UGM itu sendiri. Nah, kemarin kita sedikit terobati dengan Pak Prof. Kuncoro yang berkesempatan berdiskusi dengan Bang Rismon Sianipar.
tentu banyak sekali yang benar-benar bukan cuma mematahkan, tapi seharusnya membuat Bang Rismon itu insaf dan bertobat. Tapi ternyata ya susah gitu kan. Namanya orang sudah terjebak pada NPD, sudah kena di situasi echo chamber, sudah Ya. bergelut dalam dunia yang ya itu tadi, NPD tadi, narsistiknya itu sudah masuk, jadi agak repot memang. Dan yang paling utama juga soal kebencian, jadi memang agak repot. Tapi setidaknya bagi orang-orang yang meyakini, ada 74% bahkan lebih yang meyakini bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli, itu terobati dengan banyak keterangan dari Pak Prof. Kuncoro, termasuk kanal YouTube baru Pak Danang, dan spesial juga Bang Joshua bersama teman-teman Dave Talk ya, termasuk Bang Roni Tengguh yang kemudian menjelaskan tentang bagaimana pewarnaan dalam konteks melihat fotonya Pak Jokowi. Jadi banyak sekali kita terobati dan kami minta izin tuan-tuan yang ada di forum ini juga sedikit banyaknya kami mengutip ya, kami mereaction. Saya kebetulan juga dengan komunitas YouTuber Nusantara itu banyak mengambil cuplikan-cuplikan dokumentasi termasuk yang disampaikan oleh Bang Joshua, membantah soal font, membantah soal presisi kan Bang Rismon sampai dengan saat ini di beberapa podcast termasuk yang tadi disebutkan di InNews itu dia tetap mengatakan bahwa presisi di lembar pengesahannya Pak Jokowi itu sangat akurat dan sangat tepat dan memang betul-betul produk dari printer digital ya dalam artian Microsoft. Nah, itu padahal tidak perlu Bang Joshua, kita-kita yang punya otak ini kalau mau analisa baik-baik itu tidak ada sejajarnya kan gitu. Banyak sekali Betul. masalahnya gitu. Tapi ya sudah karena kami juga tidak mau masuk ke wilayah digital forensiknya. Biarkan itu adalah teman-teman yang ahli, namun setidaknya kami kemudian mengambil kutipan-kutipan sekaligus juga memberikan pencerahan kepada ruang publik. Nah, sebelum Bang Joshua nanti akan mungkin lebih jauh melakukan semacam presentasi terkait bantahan termasuk sekarang kan Bang Joshua itu apa Bang Rismon sedang percaya diri dengan 4 metodenya, yaitu Hmm. 4 metode baru nih ya. Ternyata Ya, metode-metode ya. lama gagal ternyata, tapi dia tidak mau akui bahwa gagal gitu. Jadi soal yang pertama dia ada sebutkan tadi yang berkaitan dengan huruf per huruf yang tidak sinkron, tidak Ya, presisi. ya. Ya, itu kan kemudian dia sampaikan juga soal Pak Kasmujo yang berulang kali. Padahal aku senang sekali jawabannya Pak Kuncoro kemarin. Kalau seandainya kamu itu diskusi baik-baik dengan Pak Kasmujo, sebagaimana layaknya peneliti, selayaknya orang yang ingin melakukan observasi, pasti Pak Kasmujo punya jawaban yang sangat sangat menarik kan gitu. Kegelisahan ruang publik juga, kenapa UGM nggak ada jawaban konkret? Ya walaupun saya selalu bilang UGM sudah jawab menjawab, sudah bertahun-tahun gitu kan. Cuma memang nggak pernah didengar gitu, nggak pernah dipahami, nggak pernah dimasukkan sebagai otak yang bisa menerima jawaban. Jadi repot apapun yang mau dijawab sama teman-teman UGM. Nah, kami sangat berterima kasih kemarin lewat Pak Kuncoro juga banyak sekali jawaban-jawaban yang menurutku itu bisa dijadikan sebagai sebuah bantahan yang sangat konkret terhadap orang-orang yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah, terakhir mungkin aku singkat saja Bang Joshua, nanti ada kesempatan yang lain juga aku kepingin share ke forum ini tentang hal-hal yang sebenarnya bukan cuma bantahan ya, yang gugurnya Bang Rismon dan kawan-kawan itu adalah soal selalu saja, termasuk ini waktu diskusi dengan Pak Prof. Kuncoro, membawa undang-undang keterbukaan informasi publik yang mereka salah baca, kan Hmm. gitu. Selalu saya bilang, minta izin teman-teman, saya kebetulan mantan penyelenggara pemilu, ini undang-undang keterbukaan informasi publik ini menjadi makanan kami hari-hari untuk kemudian kita jadikan sebagai satu basis pengetahuan kan gitu. Jadi bukan cuma Roy Suryo yang selalu bangga dengan yang menciptakan undang-undang itu padahal dia tidur di saat DPR. Makanya dia salah baca gitu kan. Jadi ternyata undang-undang keterbukaan informasi publik ini hanya berlaku bagi badan publik. Jadi Pak Jokowi atau siapapun kita itu tidak berkewajiban dan punya hak secara melekat untuk tidak memperlihatkan dokumen kita apapun bentuknya, termasuk dalam hal ini ijazah. Nah, sementara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu mempersilahkan dibuka, tapi mempersilahkannya itu kepada badan publik. Jadi di pasal 17 itu, setiap badan publik berkewajiban memperlihatkan kepada pemohon. Tapi yang diperlihatkan itu tentu adalah batasan-batasan tertentu. Hanya memang di pasal 18 dijelaskan bahwa
bukan ijazah ya, tapi yang namanya dokumen rahasia atau apapun yang dalam bentuk rahasia miliknya berkaitan dengan pejabat publik itu boleh diperlihatkan dan dibuka. Nah, yang mereka lupa adalah kalaupun memang mereka berkeinginan untuk melihat berkasnya Pak Jokowi ketika mendaftarkan diri sebagai presiden, ya nanyanya kepada KPU RI, dan kalau sebelum ke KPU RI, mereka harus ke Komisi Informasi Publik dulu. Setelah Komisi Informasi Publik dapat rekomendasi, baru kemudian membawa itu. Itu pun yang mereka akan lihat di KPU adalah ijazah legalisir kan gitu. Bukan ijazah asli, karena ijazah asli tidak pernah diberikan Pak Jokowi ke KPU untuk mendaftar kan gitu. Ini yang sebenarnya saya kok sangat-sangat kecewa sekali ketika kemudian Rismon, Roy Suryo selalu memakai undang-undang ini untuk menjadi semacam pembenaran bagi mereka yang akhirnya banyak publik terkontaminasi gitu. Merasa, oh iya Pak Jokowi ini pejabat publik, seharusnya dia perlihatkan. Itu nggak ada. Kalaupun dia pejabat publik, maka yang perlihatkan adalah badan publiknya, yaitu KPU. Dan kalaupun KPU akan perlihatkan, ya berkas yang dibawa Pak Jokowi mendaftar adalah legalisir, bukan ijazah asli, kan seperti itu. Nah, ini yang menurutku banyak sekali sebenarnya kalau kita mau patah-patahkan argumentasinya Bang Rismon dan juga Roy Suryo terutama yang sangat-sangat bermasalah. Nah, terakhir Ibu Tifa juga dan aku tahu Pak Danang juga sempat membantah soal bagaimana dia meyakini bahwa apa namanya Fakultas Kehutanan itu tahun 1963 sehingga itu buku alumninya itu adalah palsu. Begitu banyak sekali yang kemudian selain kita sudah patahkan ternyata juga ya karena penyakitnya adalah echo chamber, semua komunitasnya sudah mendukung-dukung dan teriak-teriak merasa bahwa mereka paling benar. Nampaknya Rismon tidak bertobat gitu. Malah yang terjadi rencana untuk membuat buku ini semakin melebar gitu. Nah, aku pikir ini sebagai preambul. Aku berharap ada partisipasi dari teman-teman panelis yang ada di sini untuk bisa memberikan masukan dan inputan. Termasuk juga sebenarnya kita masih butuh seperti Pak Prof. Kuncoro atau siapa saja teman-teman secara representatif kelembagaan UGM. Walaupun nanti tetap akan berkapasitas kalau memang jadi di persidangan, tapi setidaknya untuk meminimalisir opini publik yang terlalu berkelindan ini, kita butuh juga semacam informasi tambahan gitu. Di luar Bang Joshua yang dengan konteks teknis untuk membantah Bang Rismon dan kawan-kawan ini, kita juga, walaupun sebenarnya nggak perlu bantah sih, anak-anak yang paham pasti sudah sangat sadar itulah. Cuma ya kita butuh, karena jujur di subscriber saya atau orang yang komen-komen di jaringan saya itu, ya udah kita ini dianggap termul, kita dianggap lain-lain sebagainya. Pak Prof. Kuncoro yang kritis ke Pak Jokowi tetap dianggap termul kan gitu. Bayangkan gitu. Saya nggak bayangkan orang-orang seperti Bang Joshua dan saya, Pak Prof. Kuncoro, orang yang mendeklarasikan tentang rusaknya pemerintahan atau kekuasaan masa lalu, itu dicap ternak Mulyono kan, itu menurutku sakit kita ini. Kita butuh kesehatan dalam dunia lalu lintas media sosial kita. Jadi aku pikir saya sambut sangat baik sekali dan berterima kasih sekali forum ini bisa kita buat. Aku pikir itu sebagai preambul, Bang Joshua. Mungkin bisa langsung lebih elaboratif yang lain. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih, Bang Bill. Ya, ya. Jadi memang itu yang terjadi ya. Jadi teman-teman juga sudah menyaksikan itu di berbagai media gitu ya. Berulang kali mereka tetap membantah gitu ya. Berulang kali mereka tetap apa namanya ngotot dengan tuduhan-tuduhan mereka ya. Meskipun semuanya sudah dibantah gitu ya. Meskipun Ya. sebenarnya banyak mengandung hoax gitu ya. Nah, mungkin langsung saja ya, saya akan coba membahas ya terkait mungkin yang terakhir ya, mungkin Bang Bil pernah bahas juga itu di videonya ya, bahwa si Rismon ini beserta timnya gitu ya, Ya. berkunjung kembali ke UGM ya. Dan dia mencoba masuk ke perpustakaan Fakultas Kehutanan dan akhirnya karena di sana sedang ada renovasi gitu ya, akhirnya melipirlah dia ke Fakultas Hukum gitu ya. Ya. Nah, ada yang lucu di Fakultas Hukum gitu ya, dia bisa masuk ke perpustakaan Fakultas Hukum dan coba mencari ya dokumen-dokumen skripsi tahun 80-an dan dia menemukan ya menemukan sendiri tetapi tidak berani menunjukkannya gitu ya. Mungkin dia terkejut di situ, oh ternyata sama aja. Kok bisa sama dengan skripsi fakultas yang ada di kehutanan gitu ya. Ya. Nah, ini saya coba bahas, saya sudah dokumentasi karena saya juga Ya. kemarin baru berkunjung ke Fakultas Hukum Perpustakaan. Ya. Apa yang saya temukan di sana? Ya. Ada mungkin ratusan, Ya. ratusan skripsi tahun 80-an ya yang
dicetak di perdana ya dari Nah, tahun 81, 82, 82, 85, 8 sampai 89 ya. Ya, itu ada ya. Ada ratusan ya, ada seratusan lah mungkin ya saya foto tapi nggak semua saya buka-buka gitu ya saya videokan. Tapi saya ada cukup banyak saya coba tampilkan mungkin ya. Saya dulu saya tampilkan di background saya ya. Oke ya, jadi teman-teman nanti biar apa eh bukan slideshow ya sebentar. Biar besar seperti ini aja ya. Nah, inilah fakta skripsi Fakultas Kehutanan tahun 80-an ya. Jadi ini pasti akan nanti otomatis membantah juga ya penelitian abal-abal yang dilakukan oleh Rismond gitu ya. Bahwa ini fontnya Times New Roman yang bisa hanya word processor gitu ya dengan Mas Joshua, teknologi boleh saya canggih ya. potong sebentar Mas Joshua? Ya, silakan silakan Pak. Jadi agar kita itu arahnya sangat jelas, bagaimana kalau misalnya kita membicarakan secara dengan topik-topik. Satu, yang pertama, itu masalah tuduhan penelitian. Ya, misalnya di kita juga adalah penelitian. Kita mulai dari yang pertama, pembinaan rapor. Seharusnya begini, yang dilakukan Yosua seperti ini. Tujuan penelitian bagaimana, kemudian data yang sudah ada yang seharusnya misalnya seperti Anda punya data yang seperti ini, sebetulnya seperti ini. Kalau itu bisa disajikan dengan cara seperti itu, kita akan menjadi banyak karena ketika mereka mengatakan bahwa satu makan penelitian, kebetulan saya mengajar mata kuliah penelitian kualitatif di Ya. S2, S1, S2, S3 di psikologi. Itu ada syarat-syaratnya untuk melakukan penelitian. Saya kira semuanya sama. Nah, maaf, Iya, iya. bertanya Iya, betul. apakah mereka bertiga itu penelitiannya itu on the spot atau apa? Karena ada pertanyaan metodologi, kemudian mereka mengatakan bahwa ini penelitian, biar ilmiah, gitu loh. Iya, 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 iya. Betul, betul setuju, Membina Prof. Ya. raport, bagaimana? Itu tidak ada yang ada di sini. Ya, Iya, kemudian iya, ketika iya. mereka mengatakan tanggal 15 April, mereka melakukan penelitian di situ, itu kan bagian penelitian mereka. Itu bukan penelitian, itu geruduk. Mereka sendiri geruduk, menamakan istilah geruduk. Itu saya kira mengusulkan itu. Iya, iya, baik, Prof. Iya, iya, ya kita sangat paham itu. Jadi ya kita teman-teman yang di sini, terutama yang di forum ini, yang ada di Zoom, kita pasti tahu bahwa mereka itu tidak ada yang disebut penelitian seperti itu. Penelitian mana ada yang seperti itu? Kita sudah bahas itu di DF Talk yang ke-20 sebenarnya, ya, Prof. Jadi kita tahu, apalagi kita adalah apa namanya orang yang sering dimintain bantuan oleh law enforcement ya untuk melakukan pemeriksaan digital forensik penelitian khusus terkait dengan barang bukti digital gitu ya. Jadi di sana syarat-syaratnya sangat ketat, SOP-nya sangat ketat. Nah, itu sudah kita bahas yang lalu, Prof ya. Jadi mungkin di sini untuk mempersingkat sementara ya nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Saya ingin memaparkan fakta-fakta terkait skripsi di bukan kehutanan, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Hukum yang kemarin dikunjungi oleh Rismond dan dia tidak berani menunjukkan skripsi-skripsi yang ditemukannya. Itu artinya dia sudah melakukan confirmation bias gitu ya. Dia tidak menampilkan temuan fakta-fakta yang dia temukan gitu ya. Dia mencari skripsi-skripsi yang sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan apa namanya? Uh, ada yang feedback ya, sesuai dengan asumsinya dia gitu ya. Nah, yang pertama beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Fakultas Hukum ya. Ini adalah perpustakaan yang dikunjungi Rismond terakhir gitu ya di podcastnya dia ya. Nah, apa saja yang saya temukan di sana gitu ya. Jadi yang saya temukan memang ternyata Fakultas Hukum masih menyimpan ya semua skripsi-skripsi tahun 80-an termasuk tahun 85 ya, termasuk tahun 85 ya. Jadi ini saya dokumentasi ya, nanti teman-teman bisa mencermati apa bedanya dengan font-font yang ditemukan di skripsi Pak Jokowi. Saya kira tidak ada perbedaan. Sama persis gitu ya. Kenapa? Karena percetakannya juga sama gitu ya. Dari situ sudah terbantahkan analisis-analisis font yang dia lakukan sebenarnya. Dan dia dari awal dia tidak melakukan namanya
studi komparasi ya, yang Ya, kita pelajari ketika kita di S1 gitu ya. ya, Studi komparasi yang dia lakukan itu hanya meneliti satu skripsi saja dan ingin meneliti semua font yang ada di situ dan tidak membandingkan dengan skripsi lain yang satu angkatan, yang lulus bersamaan dan seterusnya. Ya, termasuk juga meneliti ijazah pada saat itu. Dia melakukan perbandingan hanya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman kita ya Pak Bambang Prastowo yang fakultas lain, fakultas MIPA dan tahunnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini menjadi bias gitu ya, sehingga dia menyimpulkan hal-hal yang sebenarnya lucu gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan pembanding yang lain, dia memaksakan ya, bahkan dia memaksakan dengan skripsi yang ada di MIT katakanlah, yang ada di fakultas lain, yang ada di kampus lain, di universitas lain dan seterusnya, dan itu menjadi bias gitu ya, menjadi tidak benar ya, tidak valid ya. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan skripsi yang nggak jelas, yang bukan melakukan penelitian yang benar ya, menggunakan bahan atau sumber yang sesuai ya dengan objek penelitian dia. Nah, ini saya coba tunjukkan. Di sinilah dia masuk pada saat itu. Saya coba merekonstruksi lagi dari video dia. Dia di mana nih? Oh, ternyata lantai 3. Jadi perpustakaan Fakultas Hukum itu ada 3 lantai. Ya, di lantai 3 dia yang banyak di video itu, ya, karena dia naik tangga juga gitu ya. Dan saya juga menemukan persis di lantai 3 tersebut buku-buku skripsi yang dicetakkan juga di Perdana dan tahun 80-an. Ada 81, 82, 83 sampai 89 yang saya temukan. Ini contohnya 87, ada 86. Ini semuanya dicetak di Perdana persis seperti yang dilakukan oleh teman-teman Jokowi, termasuk juga Pak Jokowi, ya. Karena Pak Jokowi juga benar bahwa saya sendiri melihat sendiri, mendokumentasi sendiri skripsi Pak Jokowi, ya, menyentuh sendiri, saya menemukan pembatas ini, ya. Ini sudah ada di notulen FGD kita dulu ya, FGD DFIS ya. Itu sudah kita kirimkan juga, hampir ada 40-an atau 40-an skripsi yang saya dokumentasi pada saat itu, meskipun nggak semua saya upload ya, nggak semua saya upload. Nah, persis sama menggunakan percetakan perdana ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini ada banyak sekali skripsi, ada tahun berapa ini? Ada tahun 85 juga, 86. Nah, ini 85 misalnya, ini Imam Santoso, ada 86, Muhammad Cumaidi gitu ya, dan seterusnya. Halaman pengesahannya itu menggunakan font yang sama dengan skripsinya Jokowi. Ya. Jadi ya, bagaimana mungkin dia membantah itu lagi gitu ya? Kalau kemarin kita tunjukkan ya skripsi teman-teman Jokowi di Fakultas Kehutanan, dia membantah ini karena kenapa nggak ada tanda tangannya? Memang ada beberapa yang nggak ada tanda tangannya, tapi ada juga yang pakai tanda tangan sebenarnya gitu kan? Dan dia berpikiran bahwa semua itu palsu, dipalsukan. Dan itu yang dilakukan dia pelaporan di Polda DIY. Dia merasa bahwa skripsi-skripsi semua yang ditunjukkan, yang saya tunjukkan, yang saya kirimkan kepada dia, itu kayaknya direkayasa semuanya. Nah, bagaimana dengan Fakultas Hukum ini? Apakah direkayasa semua? Nggak mungkin, ya kan? Selain di Fakultas Hukum, ada di Fakultas Sastra juga. Dan kemarin sudah kita kasih tunjuk di 21. Dan kemarin baru ada informasi lagi mengirimkan ke saya, farmasi juga sama, Pak. Di farmasi juga sama, gitu ya. Fakultas-fakultas yang lain juga ternyata sama. Kenapa? Karena percetakan perdana pada saat itu memang sangat banyak ya cabangnya juga di Jogja, dan menjadi favorit banyak percetakan, apalagi dekat dengan kampus. Ada di dekat Selokan Mataram gitu ya. Ada juga di Jalan Gejayan dan seterusnya. Nanti dilihat ada cabang-cabangnya ya. Oke, kemudian nah inilah contohnya ya. Ini tahun 86. Kita bisa lihat nanti fontnya ya, ini dari foto. Tapi ada juga beberapa yang saya capture dari video saya, karena saya nggak mungkin ngefoto semuanya gitu ya. Karena saya nggak bawa beda sama si Rismon, mungkin ada orang yang mendokumentasikan, saya sendirian saja kemarin datang ke sana ya. Nah, lihat ini ya. Ini font apa ini kira-kira? Sama persis seperti font yang ada di skripsi Pak Jokowi. Ya, menggunakan mirip dengan Times New Roman ya. Lihat nih ya. Dan ini juga udah sangat rapi. Kalau dia menguji dengan toolsnya itu pasti sama. Nggak mungkin berbeda. Pasti dianggapnya ini cetakan digital. Karena softwarenya dia itu tidak terverifikasi juga sebenarnya. Tidak valid. Ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, katakanlah, software kita itu pasti akan melalui proses pengujian.
Paling Iya. tidak oleh peer review teman-teman kita yang sudah menggunakannya. Jadi kalau dia menggunakan softwarenya sendiri dan dia menganggap itu valid dengan hanya komentar-komentar aja bahwa ini valid, bahwa ini keluaran dari word processor digital, bahwa ini hasil mesin tik segala macam, Iya. itu tidak bisa digunakan sebagai apa namanya analisis bukti di pengadilan. Kenapa? Karena kita nggak tahu algoritma yang digunakan di belakang itu, ya kan? Iya. Dan seterusnya. Ya, ada banyak tool-tool forensik yang kita bisa gunakan untuk menganalisis ini sebenarnya. Tetapi nggak perlu deh digital forensik untuk menganalisis ini, gitu ya. Seperti yang saya katakan berulang kali bahwa oh ini dokumen analog, aslinya analog, kita bandingkan saja, itu sangat mudah sekali kok, ya. Dari fontnya saja sudah sama. Ya. Ya. Ada banyak seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah ini juga ya dipertahankan di hadapan penguji dan ini semua ada tanda tangannya. Sengaja saya ambil yang ada tanda tangannya karena kalau nggak ada tanda tangannya pasti dianggapnya nggak valid lagi gitu sama si Rismon gitu kan. Nah ini ya sama persis dan itu sudah sangat rapi dan itu tahun 85, 86 dan seterusnya ya. Nah ini juga ada ya. Udah serapi ini persis ya. Seperti cetakan-cetakan word processor memang gitu ya, tetapi itulah canggihnya percetakan zaman dulu ya. Dan dia tidak menyadari itu. Dia hanya membandingkan ke cetakan-cetakan yang menggunakan mesin tik dan yang dibandingkan dia apa? Yang dibandingkan dia itu adalah cetakan mesin tik yang saya kirimkan juga dan itu dianggapnya menjadi primary evidence-nya. Nah, ini kolotnya lagi gitu ya. Nggak ada ya foto-foto itu bisa dijadikan primary evidence kecuali yang melakukan foto itu adalah orang-orang ya, yang memang khusus untuk mendokumentasi gitu ya. Biasanya di teman-teman kepolisian ada seksi dokumentasinya dan seterusnya ya. Apalagi kalau mereka mendapatkan dari media sosial. Dari saya pula gitu kan. Nah, ini udah menjadi tidak valid ya. Nah, dari awal kita sudah menyampaikan itu. Ya. Banyak penelitian dia menggunakan dokumen-dokumen milik saya atau yang didapatkan dari media sosial. Dan itu tanpa izin sebenarnya. Kenapa? Saya memberikan dokumen saya ke dia untuk menyadarkan dia di awal, gitu ya. Supaya dia tidak ikut-ikutan dengan kasus seperti ini. Ternyata apa? Wah, saya diblokir gitu kan. Kemudian malah disalahgunakan. Marah-marah dia digelar perkara khusus kemarin. Saya nggak mencuri katanya karena ada media menganggap dia mencuri. Kalau menurut saya tetap dia mencuri sebenarnya. Dia tanpa izin menggunakan dokumentasi saya, video-video saya, dianalisisnya begitu, nggak ada dia izin ke saya. Dan itu yang dipublikasikannya di podcastnya dia. Itu mana ada penelitian seperti itu. Ya, dari awal kita udah bantah itu. Ya. Oke, terus ya. Ada banyak sekali, bukan hanya satu dua, ada ratusan, ya. Ada ratusan skripsi tahun 80-an dan dia mungkin nggak menemukan karena dia mungkin menemukan di salah satu sisi saja. Saya bisa menemukan di bawah tangga. Di bawah tangga itu ada banyak sekali tahun yang lama-lama. Memang tersembunyi, ya, di lantai 1, bukan di lantai 3, gitu ya. Di lantai 1 dekat tangga, di balik lemari, saya belusukan ke sana, saya cari, oh ini skripsi tahun lama. Oh ternyata sama semua, ya. Mayoritas yang menggunakan perdana pada saat itu. Karena memang dekat Fakultas Kehutanan, Fakultas Hukum itu dekat, ya. Karena persis di sebelah Fakultas Hukum ini, Barek namanya, ada percetakan perdana, ya. Nah inilah, ya. Jadi tidak ada, ya, dasar dia sebenarnya menyatakan ini palsu lagi. Fontnya sama persis, ya. Tidak ada perbedaan dengan skripsi-skripsi Pak Jokowi lain, ya. Bagaimana mungkin dia membantah ini lagi? Apakah ini palsu, dipalsukan? Kalau kemarin mungkin Fakultas Kehutanan mungkin bisa aja dipalsukan karena itu angkatan Jokowi gitu ya. Oke lah, itu angkatan Jokowi. Tapi kalau fakultas lain bagaimana cara memalsukannya? Tujuannya Selain apa? font, Bang Jo, Ya. selain font yang dia akui waktu di podcast bersama Deddy Sitorus bahwa di lembar pengesahannya Pak Jokowi itu ada apa istilahnya watermark, ya kan, yang warna kuning itu kan. Dia bilang Ya, sebenarnya nggak ada. Dia bilang di zaman itu, padahal di skripsi-skripsi teman-teman yang dihukum kan semua watermark gitu warna kuning. Iya, ini ada kertas logo watermark dan itu diperjualbelikan biasanya di koperasi mahasiswa biasanya gitu ya. Jadi itu tinggal dibeli saja. Bahkan dijual di mana-mana kok itu kertas-kertas seperti itu, kertas-kertas berlogo karena memang dibutuhkan oleh mahasiswa ya kan. Buktinya inilah ya. Banyak sekali ya ini. Semuanya kertas berwatermark warna kuning sama persis di tahun 87. Nanti kita lihat ada yang tahun 85 juga ya. Nah ini ya. Ini yang saya screenshot dari apa namanya? Nah, ini ada tahun 90. Ada juga pengetikan percetakan yang lain. Tapi sama fontnya. Ya, jadi percetakan lain pun ternyata menggunakan font yang sama, bukan hanya perdana saja. Nah, ini contohnya yang di bawah ini. Ya, ini kan sama ini fontnya. Ya. Font mirip dengan Times New Roman tahun 85 pula ini ya, tahun 85.
Nah, ini apa namanya? Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada juga ini. Persis. Ya. Jadi ini sudah membantah. Jadi penelitian yang dilakukan dia terhadap font itu benar sama sekali tidak berdasar lagi. Ya. Bisa dianggap sampah lah gitu ya. Tidak ada maknanya. Kenapa? Karena dia tidak mengkomparasi skripsi lain yang ada di fakultas lain pada zaman itu. Ya. Nah, ini yang perdana. Jadi pusatnya di Taman Siswa, kemudian cabangnya ada di Jalan Gejayan, kemudian ada di Baret, depan Fakultas Kehutanan, kemudian ada di Jalan Adi Sucipto. Jadi sampai 3 cabang, ya. Dari 1 cabangnya sampai 3 cabangnya ada, ya. Pembatas-pembatas itu kita lihat, ya. Pengetikan, nah kalau dulu namanya pengetikan, ya, karena kalau sekarang kan fotokopi, ya, tempat fotokopi untuk cetak-cetak. Sama persis, ya. Apalah bedanya ini dengan skripsi Jokowi coba? Nggak ada bedanya, ya. Jadi palsu semua. Kan ini yang menjadi tidak logis, ya. Sama seperti yang dibilang oleh Mark Twain itu, bahwa memang orang-orang seperti ini orang-orang yang nggak bisa diluruskan lagi, gitu ya. Nggak bisa lagi diluruskan karena dia punya kebenaran sendiri, gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini palsu, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini menjadi awalnya saya berpikir dia mau bisa diluruskan gitu ya. Makanya saya berani menghubungi dia, mengajak dia diskusi, bahkan face to face dengan dia. Sampai sekarang dia tidak berani, ya. Meskipun teman-temannya meminta dia berhadapan dengan saya langsung. Terbukti di Nusantara TV, ya. Ketika saya hadir, dia tahu saya sebagai narasumber, dia langsung walk out, ya. Bisa ditanyakan ke teman-teman Nusantara TV. Iya. Ketika dia walk out gitu ya, dia pergi, akhirnya Nusantara TV memisahkan sesi kami, ya, pada saat itu. Oke, kemudian kurang lebih sama, ada banyak sekali lah ya yang kita dokumentasi. Ini belum semua, ada banyak video-video juga, ya. Nah, itu mungkin yang pertama, ya. Jadi terkait font tadi sudah terbantahkan gitu ya. Kemudian apalagi kira-kira Bang Bil, ya? Silakan coba diingat-ingat sambil saya coba siapkan, ya. Ya, tadi jadi gini, Bang Joshua, nanti sambil dibantu sama tuan-tuan kita. Sebenarnya yang sekarang selalu menjadi senjatanya Bang Rismon dan kawan-kawan adalah soal memang metodologi penyampaian, ya kan? Jadi kalau Rismon ini kan selalu menginabobokkan ruang publik dengan dia memperlihatkan ini loh skema-skemanya, begini loh tekniknya, begini menganalisanya. Walaupun secara kasat mata sebenarnya kan keliru. Kita udah tahu soal font, misalnya dia sedang mencocokkan antara tulisan gajah dalam Gajah, ya. iya dengan gajah tulisan yang dia tulis di Microsoft Word. Sebenarnya Iya, ya. secara kasat mata kalau kita mau lihat itu berbeda sekali, jauh gitu kan. Cuma dia udah paksakan dan dia sudah menempelkan identitas dia sebagai seorang ahli, oleh para pendukungnya menganggap wah ini adalah temuan yang luar biasa. Nah, makanya menurutku perlu juga barangkali sesekali Bang Joshua untuk mendemonstrasikan strategi penelitian atau strategi menganalisa secara digital forensik dengan software-software yang kaya. Cuma kan akhirnya jadi turun juga derajatnya Bang Joshua untuk menilai itu karena sangat sangat tidak relevan gitu kan. Nah, Betul, betul. aku Ya, pikir ya. penting juga Bang, seperti yang di judul diskusi kita malam hari ini kan diantaranya juga soal tadi yang Abang bilang apa ya, selain masalah skripsi itu ada yang topik kita yang berkaitan dengan bukunya mereka yang akan di launching itu kan. Misalnya Iya, iya, soal iya. Mereka ya tentang transkrip, daftar nilai dan seterusnya, ya. betul ya Kemudian dengan transkrip font apa namanya di betul. ijazah Nah, gitu ya, ada ah, lapisan-lapisan yang gitu ya. cocok. Nah, Oke, kemudian yang oke. jangan dilupakan kan ini temannya Pak Jokowi yang seangkatan, Pak Iskandar yang mengakui di kegiatannya diskusi bersama Bang Zulfan itu memastikan bahwa ya yang diperlihatkan di Tipidum itu bukan transkrip nilai sebagaimana yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kan si Rismon sangat percaya diri sekali apa yang diperlihatkan di Tipidum itu final gitu kan, dan sehingga itu ketika dikomparasikan dengan milik transkrip nilai seangkatan Pak Jokowi lainnya, bukan yang satu gerbong tentunya yang di 86 atau 85 juga, yang versi apa istilahnya mesin tik itu berbeda dengan tulisan tangannya. Padahal dalam pengakuannya Pak Iskandar, ya ternyata apa yang di Tipidum itu adalah arsip-arsip UGM, bukan yang diberikan ke mahasiswa kan gitu. Nah itu nanti barangkali perlu juga Bang Joshua berikan pemahaman dan Baik, perspektif. baik, baik. Ya, Ya, jadi terkait itu barusan memang mungkin 3-4 jam yang lalu sudah saya posting ya, tapi saya coba ya, saya ya ulas di betul. sini ya. Oke, Cocok. oke.
Ya, jadi terkait dengan asumsi mereka gitu ya, Ya, transkripnya Pak Jokowi ini berbeda gitu ya. Kok ya, ada tulisan tangan, transkrip yang lain enggak dan seterusnya ya. gitu ya. Saya coba ulas kembali lagi di apa namanya dari Facebook saya aja mungkin saya Saya tinggal tertarik yang disampaikan Bang Bill masalah penerbitan buku. Ya, Mereka kan mau menerbitkan buku dan ya, akan publish tanggal 17, dulunya tanggal 18 Agustus, tetapi maju menjadi 17 Agustus data terakhir. Kalau ada jejak digital yang mencatat sepak terjang mereka, ada di mana, ya, ini Mas Yesua bisa melihat, itu kemudian kita kan bisa menilai kualitas tulisannya seperti apa. Karena menulis buku itu bukan seperintah kepada AI, tetapi konsentrasi. Kalau toh pun juga ambil perintah pada AI, juga harus kita cermati lagi. ya, Itu artinya kita akan bisa menilai keteledoran, kecerobohan di dalam mereka menulis buku itu. Tetapi sekali ya, lagi, ini diperlukan data, jejak digital, mereka kemana saja orang-orang itu. Matur ya. nuwun. baik, baik. Terima kasih, Prof. Kuncoro. Ya, jadi memang itu nanti akan kita bahas lagi ya. Kita bahas terkait dengan mereka menggunakan AI. Nanti kita buat nanti yang lucu-lucu gitu ya. Ternyata kita compare katakanlah wajahnya apa Roy Suryo itu sama dengan wajahnya Dewa Bujana misalnya, atau sama dengan politisi PDIP yang lain dan seterusnya Ya, gitu. Itu kita temukan banyak hal. Jadi artinya penelitian menggunakan AI itu tidak bisa terverifikasi, bukan penelitian yang valid, ya. ya, Paling banter dia bisa dijadikan hanya petunjuk-petunjuk saja, tapi itu harus ya, dikonfirmasi ulang gitu ya, diverifikasi dengan metode-metode lain gitu ya. Ini yang mereka banyak keliru sebenarnya ya. ya. Ya, jadi itu nanti kita coba bahas. Tapi saya coba tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Bill ya, saya coba tunjukkan dulu ya di sini ya. Jadi di sini saya sudah jelaskan tentang transkrip ya. Jadi yang ditampilkan oleh Dirtipidum ya di sini ya kan Dirtipidum menyampilkan daftar nilai sarjana gitu kan. Ya, Tetapi yang ditunjukkan itu sebenarnya agak rancu ini ya, memang agak rancu. Jadi mereka nggak paham ya. Jadi yang pertama ditunjukkan di sini daftar nilai akhir kurikulum sarjana S1-nya. Jadi makanya di sini ada 40 SKS. Ya, ini hanya ya, untuk sarjana atasnya atau sarjana S1-nya. ya, Kemudian yang di samping sini yang ditampilkan itu adalah daftar nilai berisi draft biasanya ya, dokumen yang internal yang digunakan oleh pembimbing akademik. Jadi di ya. sana masih diisi. Jadi sebenarnya draft ini akan menuju ke daftar nilai akhir kurikulum apa Ya. namanya untuk keperluan Transkrip. yudisium. Jadi bagian sini untuk yudisium, Heeh. sedangkan bagian yang ini masih berupa draft. Jadi di sini karena memang dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari uh, Fakultas Kehutanan semua, bukan dari apa namanya, bukan dari Pak Jokowi gitu ya, dari Fakultas Kehutanan. Jadi dokumen-dokumen internal milik Fakultas Kehutanan, ya. Ya, Itu yang ditampilkan oleh Bareskrim pada saat itu. ya, Nah, di sini saya udah jelaskan juga ya tentang transkrip dokumen-dokumen yang diantaranya daftar nilai yang ditampilkan Bareskrim pada saat gelar perkara yang dulu itu merupakan dokumen-dokumen berasal dari internal Fakultas Kehutanan. Ya, nanti ya, teman-teman bisa baca lebih detail lah di sana. Tidak ada yang berasal dari Bapak Jokowi. Jadi semua yang ditampilkan itu dari Fakultas Kehutanan semua gitu ya. Nah, pada dokumen tersebut ditampilkan ada diantaranya beberapa jenis daftar nilai. Jadi ada beberapa ragam daftar nilai yang ada di Fakultas Kehutanan. Dan biasanya setiap mahasiswa itu ada satu bundle langsung, ya. Mulai KHS-nya yang pernah diatur di sana, daftar apa namanya draft yang pernah diisi oleh si apa namanya dosen pembimbingnya, pembimbing akademiknya, kemudian juga ada draft apa namanya daftar nilai yang digunakan untuk keperluan yudisium. Ya, daftar nilai yang keperluan yudisium ini menjadi referensi nantinya untuk mengeluarkan transkrip. Ya, nah di sini sudah saya jelaskan juga bahwa pada zaman itu, ya, ketika mahasiswa wisuda, mereka tidak langsung mendapatkan transkrip, ya, mereka hanya mendapatkan ijazah. Ketika suatu saat mereka membutuhkan transkrip, baru mereka melakukan permohonan kepada fakultas, kemudian dikeluarkanlah transkrip. Ya. Nah, itu transkrip yang dikeluarkan oleh fakultas itulah yang ada tanda tangannya dekan segala macam. Ya. Tetapi sumbernya dari mana? Bahannya itu adalah data-data yang ada dari fakultas, dari apa namanya? Daftar nilai yang digunakan pada saat yudisium kelulusan. Ya. Itu yang jadikan referensi mereka. Gitu ya.
Jadi ketika ada orang meminta transkrip dibuatkan oleh fakultas, makanya rata-rata transkrip itu keluar setelah mereka wisuda, beberapa bulan setelah wisuda, beberapa bulan setelah mereka ketika mereka membutuhkan lah mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya. Dan tidak semua tempat atau perusahaan tempat bekerja itu mempersyaratkan transkrip, rata-rata butuh ijazahnya saja gitu ya. Tetapi ke mayoritas mungkin untuk BUMN, pemerintahan, atau bahkan ketika ingin kuliah S2 atau melanjut gitu ya, atau bahkan ke S3 gitu ya, itu baru dia diberikan transkrip sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dual language dan seterusnya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, itu yang saya jelaskan di sini ya. Nah, ini contoh-contoh transkrip yang ada, termasuk juga transkrip bahasa Inggris punya Pak Mustoha. Pak Mustoha juga ada hadir di sini, Bapak Mustoha. Jadi Bang Bill nanti bisa diskusi juga ya Pak Mustoha ya. Oke, itu mungkin terkait dengan transkrip ya. Kemudian apalagi tadi tentang daftar nilai ya. Jadi yang ditampilkan oleh Bareskrim itu memang tidak semua ya. Untuk daftar-daftar nilai itu ada yang hanya daftar nilai program kurikulum S1 atasnya saja, sarjana mudanya malah nggak ditunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan ya. Tapi yang sudah saya tutupi ya. Dan ini semua mesin ketik semua. Tidak cetakan dan mesin ketik, tidak ada tulisan tangan. Ya. Nah, ini contohnya sarjana mudanya ya. Berapa SKS dia? Nah, SKS-nya di sini. Kalau yang sarjana atasnya udah ditunjukkan oleh Bareskrim ya. Totalnya 120 SKS. Di sini ada nilai-nilainya. Ya. Oke. Kemudian ada juga argumennya Rismon, oh nilainya banyak yang D gitu ya. Kemarin kita udah bahas juga ya Bang Bill ya di podcast yang dulu waktu saya di Jakarta ya ketemu Bang Bill. Nah, syarat lulus itu jelas ya, ada aturan mainnya di Fakultas Kehutanan. Nilai D itu masih diperkenankan ya. Kalau di Fakultas Kehutanan aturannya maksimal 25% dari jumlah SKS-nya. Wah, berarti masih sangat jauh ya. Nilai D-nya di bawah 20 kok ya. Padahal kalau 120 kali 25% itu kan harus di atas 20-an ya kan. Nah, artinya dia lolos. Intinya seperti itu ya. Begitu juga di syarat lulus program sarjananya ya, kurang lebih sama. Kemudian apalagi mungkin terkait dengan ini mungkin pertama kali saya tunjukkan di sini ya. Tetapi saya share di sini supaya nggak terlalu jelas ya. Terkait dengan logo ya, logo. Nah, ini yang kemarin penelitian tambahan yang dilakukan oleh Rismon. Nah, ini saya capture bagian sini, ini yang katanya mencotot gitu ya. Ini versi scan high quality yang kita dapatkan. Ya. Saya nggak tunjukkan semua, saya tunjukkan hanya bagian tertentu saja. Tujuannya apa? Untuk mematahkan ya, bahwa ini yang dicetak fontnya dulu atau logonya gitu ya. Ini sama seperti teman-temannya yang lain ya. Kita bisa pastikan bahwa ini dicetak logo fontnya dulu baru logonya. Kelihatan ya. Saya bisa zooming di sini gitu ya. Ini high quality gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa oh ini beda, Jokowi itu beda. Kenapa dia nggak menemukan bahwa ini? Kenapa? Karena kualitas foto itu sangat kecil yang dia dapatkan. Karena dia hanya menggunakan data-data yang dari Dian Sandi ya. Sehingga menjadi tidak valid, menjadi bias. Itu yang disebut dengan penelitian digital forensik yang abal-abal. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap data-data yang dari media sosial. Ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan pada original source atau sumber aslinya. Ya. Jadi di sini sudah terbantahkan bahwa sama. Ya. Font dulu dicetak, kemudian ada logonya di atas. Kelihatan di sini bagian yang buram nih, ya, bagian di sini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya terkait kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya saya bisa juga menunjukkan menggunakan data-data yang dari Dian Sandi. Tapi oke lah, itu udah pernah kita lakukan. Ya, di DevTalk 22 kita udah tunjukkan dengan algoritma tertentu, dengan tone mapping. Sebenarnya dengan tools yang lain juga saya udah coba dan berhasil juga menemukan juga lintasan merahnya. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi, kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini. Kasat mata aja kelihatan, ya. Ya, kelihatan. Nah, jadi abal-abal lah yang mereka lakukan. Boleh kita katakan sampah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena memang tidak menggunakan source yang benar, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke.
Mungkin itu ya, sementara silahkan bisa dielaborasi sama teman-teman yang lain. Saya tunjukkan sekilas saja ya, mudah-mudahan menjadi clear ya, sehingga tidak ada lagi apa namanya asumsi-asumsi yang mereka gunakan gitu ya, sudah terbantahkan semua gitu ya, terkait dengan transkrip, terkait dengan mana lapisan layer segala macam dikatakan 4 metode itu gitu ya, itu sudah terbantahkan semua. Silakan mungkin Bang Bill atau teman-teman yang lain bisa mengelaborasi. Ya, Bang Joshua, sebelum kita ke teman-teman, di sini kan tentu sudah hadir Pak Danang, termasuk juga ternyata Pak Toa Iskandar ada ya, kalau barangkali juga bisa ikut berkomentar. Pak Prof juga nanti bantu, Pak Prof Kuncoro. Terakhir barangkali Bang Joshua, sekedar informasi aja, kemarin itu Bang Rismon dengan percaya diri ketika Bang Joshua selalu menarasikan bahwa menganalisa digital forensik ya terhadap barang analog itu bermasalah. Nah, yang menarik ketika Rismon mengeluarkan pernyataan, loh ada barang analog yang ternyata diteliti secara digital forensik juga. Ya, yang paling menarik ketika dia mengambil tamsil bukunya Hitler dan apa yang notanya Bush. Ya ternyata dalam catatan sejarah buku Hitler itu dianalisa bukan digital forensik, itu secara forensik gitu kan. Memang barang analognya yang diteliti gitu dan ketahuan banyak bermasalahnya. Yang kedua soal Bush itu memang kenapa dianalisa secara digital forensik karena pengakuannya itu menggunakan mesin ketik, tapi fontnya Times New Roman. Ya itu saya pikir ndak apple to apple dengan mau meneliti miliknya Pak Jokowi gitu kan. Jadi sebenarnya bisa Iya, iya. sudah kita bantah lah gitu. Nah nanti Bang Joshua akan klarifikasi lagi itu. Aku sih berharap ada tambahan-tambahan dari barangkali teman-teman di sini, Bang Jo. Ada Pak Prof di sini, Baik, baik. ada Ya, ya. Silakan Toha. kalau ada yang mau nambahkan yang lain sebelum saya Ya, menambahkan yang disebut Bang Bill tadi. Saya tambahkan dulu ya. Ya, jadi ya, gini, dokumen analog ya diperiksa dengan forensik analog sebenarnya ya. Dan dalam forensik analog sebenarnya ada mekanisme mereka mendigitalisasi juga sebenarnya gitu ya. ya, Tetapi alatnya berbeda, toolsnya berbeda ya. Banyak ya yang melakukan perbedaan tersebut gitu ya. Memang ya dalam digital forensik, terutama multimedia forensik ya, saya juga melakukan multimedia forensik, menerangkan CCTV segala macam. Itu memang bisa digunakan namanya computer vision ya atau image processing ya. Computer vision itu beririsan dengan digital forensik. Tetapi apa yang bedakan apa namanya digital forensik dengan apa namanya computer vision gitu ya? Yang bedakan adalah SOP-nya, prosedurnya ya. Kalau mau jadi alat bukti yang sah, penelitian yang benar dalam digital forensik itu harus menggunakan original source, nggak boleh sembarangan gitu ya. Kita memang menggunakan tool-tool dalam computer vision ya untuk melakukan katakanlah menerangkan sebuah gambar segala macam, menerangkan sebuah video ya membuat lebih jelas segala macam ya computer vision, dan itu kita gunakan dalam tools yang kita sebut dengan multimedia forensik atau image forensik atau video forensik ya, itu bisa kita gunakan. Tetapi ya bukan berarti ya digital apa namanya dengan computer vision itu kita bisa memastikan bahwa ini adalah asli atau tidak dokumennya. Kita bisa menganalisis itu ya untuk mengetahui kejadian-kejadian apa yang berada di belakang itu. Data-data apa saja yang ada di belakang gambar yang gelap itu misalnya. Gambar yang kabur itu misalnya, gambar yang buram itu misalnya. Itu bisa. Tapi untuk menentukan dokumen itu asli atau palsu, itu tidak ya, bisa. Tidak cukup hanya menggunakan digital. Harus ada verifikasi-verifikasi. Kenapa? ya, Apalagi contoh yang paling erat sebenarnya uang kertas lah, gitu ya. Uang kertas pasti secara visual, secara fotografi itu sama semua. Uang palsu atau uang kertasnya ya. Bayangkan Anda print aja, Anda cetak apa namanya foto uang kertas itu pasti kelihatan asli ya kan. Kenapa? Yang asli sebenarnya pasti berbeda. Kenapa? Karena lapisan-lapisan pengamannya itu menggunakan lapisan-lapisan ya, fisik, ya kan? Misalnya serat kertasnya, ya, serat pengamannya, benang pengamannya, gitu kan? Kemudian ada apa namanya layer-layernya gitu kan, kemudian itu ketika disambungkan setiap uang itu harus nyambung semua gitu ya. Nah itu cara-cara mereka, memang ada teknologi khusus untuk mendeteksi uang palsu atau uang asli gitu ya. Tetapi kurang lebih hampir sama dengan ijazah ini. Di ijazah juga proteksinya kebanyakan itu fisikal ya, tidak cukup hanya menganalisis oh ini
fontnya apa segala macam, nggak cukup gitu ya. Makanya itu butuh analog forensik. Analog forensik itu menggunakan apa? Menggunakan eh, apa namanya, teknik-teknik fisika, kimia, ya, membandingkan itu kertasnya sama nggak seratnya dengan kertas yang lain gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Baris Krim, itu yang dilakukan oleh Puslapor. Nah, nanti di Polda Metro Jaya itu juga akan dilakukan ulang dengan sampel yang lebih banyak lagi untuk lebih meyakinkan, gitu ya. Jadi bukan berarti ketika mereka dikenakan pasal-pasal pencemaran segala macam hanya pencemarannya aja, jadi enggak. Semua harus dibuktikan. Ijazah itu juga harus dibuktikan ulang lagi dan data-datanya lebih banyak, ya. Bukti-buktinya lebih banyak lagi. Kemarin saya juga kasih tunjuk bukti-buktinya apa saja gitu ya. Kalau yang di Baris Krim mungkin hanya segini gitu ya. Nah, yang di Polda Metro Jaya, wah, mungkin 2 kali atau 3 kali lipat. Ya, lebih banyak datanya, lebih banyak saksinya, lebih banyak juga ahlinya dan seterusnya. Kenapa? Karena udah naik ini tahap penyidikan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia sering sekali menganalogikan bagaimana dengan mata, bagaimana dengan analisis mata Anda bahwa ini retinanya segala macam. Itu pasti digital, masa matanya dicopot? Ya beda, itu konteksnya berbeda. Itu nggak menentukan bahwa matanya asli atau enggak, bukan. Ya, beda dengan ijazah, ya, menentukan dia asli atau bukan itu adalah fisiknya, ya. Dengan cara-cara analog kita memeriksanya, sama seperti uang kertas tadi, mana bisa dengan fotonya saja, kurang lebih seperti itu. Ya, tetapi itu pun sebenarnya cara yang konyol, ya, ketika orang memeriksakan secara digital forensik sebuah ijazah. Sebenarnya kebanyakan orang tinggal tanyakan aja penerbitnya, ya kan, itu Iya. asli atau tidak, itu udah cukup. Orang waras cukup sampai situ. Di mana-mana juga seperti itu, ya. Makanya kemarin yang kita tanyakan ijazah Rismon itu kita tanyakan penerbitnya, ya. Kita tanyakan Yamaguchi gitu kan. Benar nggak sih ijazah ini Anda keluarkan? Oh, ternyata tidak gitu kan. Nggak pernah mengeluarkan ijazah seperti itu. Mereka katakan seperti itu. Kalau misalnya nggak pernah dikeluarkan tiba-tiba ada, berarti apa itu artinya? Nggak salah lah orang bilang palsu, ya kan? Berbeda banget dengan ijazah Jokowi. Lembaga yang mengeluarkannya sudah menyatakan itu Iya. asli, dikeluarkan, ada dokumennya segala macam, ya. Inilah perbandingannya, ya. Jadi kita bisa tahu, bisa pahami benar ya kualifikasi mereka sebagai peneliti itu seperti apa, ya. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan lagi ya, atau yang mau ditanyakan, atau yang mau kita diskusikan lagi, ya. Kalau terkait dengan 4 metode itu kayaknya sudah semua kayaknya ya. Ya, sudah terbantah akhirnya gitu. Siap, siap. Eh, Silahkan. Mungkin Prof. Kuncoro, Pak Roni Teguh mungkin masih monitor, Mas Roni? Ya, di sini ada siapa-siapa ini? Ada senior YouTuber Nusantara juga, Mas Agri di sini. Pak Toha, Assalamualaikum, Pak Toha Iskandar, Pak Doktor. Yang agak serius juga Pak Danang tuh. Bang Joshua, supaya nggak lebih serius lagi nih. Wah, Ya, 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 silakan, silakan. Serius, ngeri Ya, kali yang abang sampaikan itu kalau dokumen bukti-bukti Polda itu udah, kalau Baris Krim segini ya, kalau Polda udah segini, kok betul. kemudian menjadi, ya saya juga mendapat konfirmasi itu. Kalau dari sisi lain, kalau seperti itu kondisinya, kok kayaknya pasal berlapis yang 30 tahun yang Rismon sendiri bilang menjadi dekat banget di mata mereka gitu Bang. Nah, Bang, menarik sekali kalau tadi yang belakangan Abang sampaikan bahwa yang di Jepang itu gampang sekali kalau kita waras. Nah ini demen nih gua nih. Kalau kita waras, tinggal nanyain aja penerbitnya. Mendapatkan jawaban, selesai. Oh iya benar itu gue yang nerbitin. Oh enggak, gue nggak pernah nerbitin itu. Nah, dengan ijazahnya Rismon tertarik saya nih Bang. Ini babak Ya, kedua nih Bang. Kayak ini babak satu sih saya anggap udah masuk Pak Eko, udah pasti itu mah. Gak bakal enggak gitu. Tinggal yang babak kedua ini yang tadinya babak satu aja pasar berlapis dia bilang sendiri 30 tahun ditambah babak kedua Bang. Nah, ini seperti apa Bang gambarannya sampai dengan hari ini Bang situasinya yang tentang dugaan jasa palsunya Rismon sendiri Bang. iya, 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 baik, ya. Ya, jadi mungkin saya tanggapi dulu terkait dengan ancaman hukumannya, gitu ya. Dia mengkalkulasi, menjumlah semua itu sebenarnya kurang kurang tepat ya. Jadi
Ya. yang berlaku nanti ancaman pasal apa namanya yang paling tinggi yang dipakai. Jadi kalau misalnya paling tinggi 12 ya 12 saja, nggak mungkin dijumlahkan itu gitu ya. Jadi mungkin 8 tahun tapi itu udah ngeri juga lah gitu ya. Nah, terkait dengan ijazah Rismon ya, ini masih progres ya. Jadi tim kita sudah siap, semua sudah siap ya, tinggal nunggu lampu hijau aja dari mereka. Karena kebetulan sekarang lagi libur Golden Week. Kembali lagi libur Golden Week. Jadi semuanya mahasiswa sama pegawai di kampus Yamaguchi itu lagi libur, ya. Sampai minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada pengumumannya. Kemarin kita udah konfirmasi teman-teman PPI Jepang, PPI Yamaguchi, segala macam juga sudah membantu menanyakan di sana. Memang lagi libur semua di Jepang, kira-kira seperti Ya. itu. Jadi ya bersabarlah. Nanti bisa kok kita kenakan meskipun dia sudah katakanlah baju orange ya gitu ya, sudah ditahan itu kita kenakan lagi bisa ya, sama seperti yang kemarin ada banyak pelaku-pelaku kejadian dipanggil lagi dia diperiksa lagi gitu ya. Nanti ancaman hukumannya ya berlipat-lipat lah gitu kan. Kalau saya itu pasti kita laporkan ya, jadi santai aja, tenang aja. Dia nggak bisa melakukan apa-apa pun. Kira-kira kurang lebih seperti itu mungkin Mas Agri ya. Silahkan mungkin ada yang lain mungkin yang mau kita diskusikan ya. Iya. Saya Mas Yosua. G, Pak Prof. Jadi Silakan. ketika saya diwawancari podcast sama Reza Indragiri, saya mengatakan bahwa bukti-bukti yang kita bicarakan seperti ini itu Iya. sebenarnya tidak perlu, Iya. gitu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kalau kita memperbincangkan tentang ijazah palsu, itu saya bertanya, yang mengeluarkan ijazah itu siapa? Iya. Yang mengeluarkan ijazah itu adalah universitas, fakultas. Kalau ijazah itu sendiri yang bertanya pada Pak Jokowi. Kalau Anda bertanya tentang ijazah Jokowi, ya tanyalah pada Jokowi. Iya. Gitu. Ini yang kami sampaikan. Lah, universitas itu hanya memiliki catatan-catatan. Dan ini catatan-catatan telah dibuat dan mereka sanksi. Itu kan begitu. Artinya bahwa mereka itu sanksi pada dua level. Yang satu level pertama mereka sanksi dengan via otoritas yang mengeluarkan ijazah, Ya. gitu. Sanksi yang kedua adalah mereka terhadap bukti-bukti yang kita tujukan, mereka sanksi lagi, Hmm. gitu. Nah, sekarang masih akan ada berapa lagi? Lalu apa yang digunakan sebagai acuan? Ya. Begitu. Ini kalau menurut saya yang perlu dilakukan. Tetapi saya minta maaf, saya tidak tahu. Jujur, sejak saya membacakan petisi, saya itu justru malah belajar tentang perilaku netizen. Gitu. Iya. Dan perilaku netizen sekarang ini, apakah kita tidak ingin memperbaiki cara berpikir netizen? Karena kalau saya melihat netizen itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah mereka itu buzzer yang dibayar. Sebetulnya tidak terlalu banyak karena saya yakin juga mereka tidak cukup duit untuk membayar itu. Iya. Tetapi mereka yang terdampak dari ini dan kemudian pikirannya jelek, itulah yang kemudian kalau menurut saya istilahkan sebagai lone wolf, itu Iya. yang nekat. Dan itu seperti misalnya orang-orang yang kalau lone wolf itu yang perilaku mereka bunuh diri dengan bom bunuh diri, itu lone wolf. Mereka berani mati ketika mereka seperti itu. Ini yang kemudian saya amati. Lah, Mas Yosua bisa nggak melihat seperti itu? Mana di antara mereka itu yang sebetulnya masih bisa kita beri penjelasan? Jangan-jangan kita mendiskusikan seperti ini karena mereka sudah apa? Tidak suka mau apapun yang kita lakukan tidak akan mungkin Iya. mereka menerima, sehingga apa yang kita lakukan adalah sia-sia, gitu. Dan ini terjadi dengan diri saya, sampai ada banyak di antara mereka dengan saya itu berbicara dengan Tuhan, ngajak sumpah di bawah Al-Quran, gitu loh. Iya. Hanya seperti ini, saya berani aja. Tetapi yang terjadi apa? Harus di depan televisi internasional, harus cari panggung itu. Gitu. Iya, iya, Jadi Prof. Ya. buat saya saya justru mensyukuri nikmat Allah. Saya dionek-onek ke uang, dicaci maki seperti itu tuh latihan sabar, betul-betul latihan sabar dalam diri saya. Gitu. Saya mendapat media untuk latihan sabar saatnya seperti itu. Ya, kalau tidak ada seperti itu, saya tidak akan pernah merasakan seperti itu.
Makanya jujur kemarin ketika saya diundang di iNews, saya menolak itu karena sekali lagi, apalagi setelah isinya seperti itu, saya bersyukur, Kalau misalnya kemarin saya ikut, itu akan saya kira di situ pun juga tidak baik, saya semakin keras suara saya, semakin dimusuhi oleh banyak orang. Jadi saya banyak belajar dengan situasi yang seperti itu. Tetapi memang saya sedang calm down, nanti kalau suatu saatnya teriak, saya akan teriak. Itu jadi saya kira kita mempetakan dengan strategi yang sangat pas, yang kita sasar siapa, apakah hanya Rismond, apakah kita juga menyasar kepada follower-followernya. Ya. Turun. Baik, Prof. Mantap. Ya. Mungkin Bang Bill bisa menyampaikan Ya, pengamatannya. Saya jawab oke, aja. oke. Kalau pembuktian Rismond sama Roy Suryo itu tugas Bang Joshua lah. Tapi kalau pengikut-pengikutnya mereka ini tugas saya dan Bang Bill nanti itu. Gitu, Prof. Betul. Iya, memang gini. Terima kasih. Iya, Pak Prof, agak repotnya ini jujur saja yang harus kita evaluasi adalah ini bukan soal dukungan ke Pak Jokowi. Sekali lagi, soal Pak Jokowi ini urusan lain. Saya saja termotivasi untuk kemudian kenapa terjun ke wilayah ini karena memang ini sudah nggak sehat di ruang publik. Lalu lintas di media sosial kita ini kan benar-benar menunjukkan betapa terjadi degradasi yang luar biasa dalam konteks moralitas dan perspektif pengetahuan kita. Maka kita butuh Prof. Kunchoro, kita butuh Bang Joshua, kita butuh teman-teman yang hari ini tampil bukan dalam konteks kita sedang menurunkan level, tapi kasihan kan soalnya orang sekarang sedang mengkonsumsi sesuatu yang sangat buruk lewat apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan. Diperparah, minta maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang yang dipercayakan atau mungkin yang mencoba membela Pak Jokowi, baik sebagai kuasa hukum, sebagai relawan yang selalu tampil, bukan tidak mampu membantah, tapi kadang-kadang ndak apple to apple. Yang satu bahas secara yang asumsi ilmiahnya, yang satu mau menarik ke wilayah hukum. Ini repot gitu. Terjadi akhirnya seolah-olah benarlah, apalagi ditambah dengan Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Jadi semakin membuat netizen itu menganggap benar nih Pak Jokowi, padahal simple aja, tinggal dia diperlihatkan ijazah. Kan yang paling mudah tuh begitu, bahasa-bahasa umum. Nah, kalau aku diperkenankan menginformasikan, ternyata kuasa hukumnya Pak Jokowi itu pernah bilang di tahun 2022 ketika kasusnya Bambang Tri itu, Pak Jokowi pernah perintahkan Pratikno, ya udah selesaikan saja dalam arti perlihatkan ke publik, bahkan minimal perlihatkan ke mereka. Nah, tapi nyatanya justru Pak Oto Hasibuan dan teman-teman kuasa hukum mengingatkan lagi, ya kalau seperti ini akhirnya dalil yang menyebutkan dalam konteks hukum siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan itu bisa gugur, dan ini nggak baik kalau kemudian Pak Jokowi lakukan hal itu. Yang kedua adalah itu tetap tidak akan pernah menyelesaikan masalah kalau Pak Jokowi perlihatkan. Jadi sejujurnya kan ini persoalannya kalau kita mau lihat di luar soal teknis seperti yang dijelaskan Bang Joshua, ini problemnya ini kan problem politik gitu. Hanya memang Bang Phil, saya potong sebentar. Nggih. Saya melihat justru kita itu dipermainkan oleh Jokowi. Nah, oke. Ini adalah panggung politiknya dia. Gitu loh. Kalau ini kan seperti kita semakin berantem. Tadi jawaban sederhana, tunjukkan aja beres. Kan justru Pak Jokowi tidak mau menunjukkan apa. Kita semakin berantem di sini. Itu panggungnya dia. Matur nuwun, maaf, memotong. Iya. Setuju dengan Prof. Jadi ya dengan isu ini terus eskalasinya naik terus, ya tensinya makin tinggi, ya yang diuntungkan Pak Jokowi. Pak Jokowi harusnya sudah tidak lagi didiskusikan, tidak lagi dibicarakan di ruang publik, ratingnya akan makin naik terus dan melebihi segala-galanya hari ini. Dan itu Pak Jokowi ya yang harusnya memang istirahat. Waduh, kok saya malah ini ya udah tak masuk partai PSI sekalian deh, biar ada kendaraan makin tinggi. Dan ini, tapi di PSI kalah karena PSI kalah suaranya dengan ijazah. Jadi di PSI tidak kuat suaranya, makanya inilah yang terus diintrodusir terus. Oh iya, Prof. Iya. Itu artinya kayak apa ya? Oh, saya coba deh
siapa tahu ini memang ya, kesempatan saya untuk tidak berhenti berpolitik langsung kali itu. Ya. Setuju sih bahwa Pak Jokowi mendapat impact positif dari ini. Seakan-akan memang teraniaya, seakan-akan memang ya terdesak gitu. Ya melihat Pak Jokowi juga enjoy aja, ya mudah-mudahan malah positif buat Pak Jokowi. Lanjut. Saya tak bicara sebentar tentang itu ya, apakah Pak Jokowi diuntungkan atau tidak ya. Tapi saya beberapa hari yang lalu saya juga dengar dari survei LSI itu, ternyata itu dari kalangan pendukung Pak Jokowi sendiri, kalangan yang loyalis Pak Jokowi itu disurvei itu 22% dari mereka itu justru mulai ragu-ragu seperti itu. Jadi dari LSI sendiri berpendapat bahwa belum tentu bahwa isu ini membawa keuntungan Pak Jokowi. Faktanya 22% dari loyalis Pak Jokowi itu mulai ragu-ragu seperti mungkin loyalisnya bukan loyalis yang lingkar pertama, kedua, ketiga, mungkin yang loyalis lingkar kesekian gitu yang jauh dari Pak Jokowi seperti itu. Itu ada 22% mulai ragu apakah benar-benar Pak Jokowi punya ijazah asli atau tidak. Nanti mungkin akan saya cari lagi sumbernya. Kemarin saya cuma sekilas mendengar seperti itu. Jadi ini masih debatable apakah Jokowi menangguk keuntungan atau tidak seperti itu. Terus masalah tadi Prof yang kalau untuk ijazah kerja Jokowi ya itu memang ada benarnya, tapi kalau kita melihat polanya para penuduh itu mereka juga selalu berubah-ubah polanya. Seperti kemarin terakhir si Roy Suryo kembali ke setelan awal, dia langsung menuduh bahwa Jokowi itu tidak pernah masuk ke UGM, nggak pernah jadi mahasiswa UGM. Kemarin dia menyimpulkan dengan pakai baju SMA seperti itu. Kalau ijazahnya SMA ya ngaku aja SMA, nggak usah malu-malu. Terus dia buka baju, di dalamnya ada baju SMA seperti itu. Artinya mereka juga berubah-ubah. Jadi kita memang mau tidak mau kita memang sebagai unsur dari yang membela UGM, kita juga dibuat permainan oleh mereka. Jadi kadang-kala kita ya udah kita lepas Pak Jokowi biar membela diri. Tapi di lain pihak mereka para penuduh itu juga kembali ke setelan awal. Mereka menuduh Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Artinya apa? Artinya berkas-berkas yang ditampilkan UGM Fakultas Kehutanan itu palsu semua seperti itu. Mas Danang, itu saya kira karena sekarang ini amunisinya Jokowi Roy Suryo itu ditambah dari Said Didu yang semakin berani keluar, Gus Nur, kemudian juga Hnu, kemudian juga Abraham Samad, itu menjadikan mereka itu tuduhan-tuduhan itu kembali ke sana. Karena sekali lagi tuduhannya itu kalau kita bisa melihat pokoknya dari Gus Nur. Gus Nur kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikiran Sufyan Effendi, yang mereka tidak pernah sekolah sampai dengan yang lain, dan itulah karena mereka diperkuat. Dan kalau menurut saya orang-orang ini kalau dalam konsep psikologi itu namanya sugesti otoritet, artinya karena mereka itu orang-orang yang punya pengaruh, maka dia akan memberikan daya ledak yang luar biasa bila dibandingkan dengan masyarakat biasa. Jadi saya mungkin ngomong cinta macam-macam karena saya profesor, orang percaya saya, tapi pembantu saya yang pengalaman banyak dan sebagainya tidak akan pernah dipercaya. Itu seperti itu anunya. Terima kasih. Ya betul Prof, seperti itu. Makanya kita juga mengamati pola-pola perubahan mereka. Mereka memang seperti sekarang ini dalam fase kebingungan mereka itu sebenarnya. Sudah mendekati fase naik jadi tersangka, mereka bingung mau pakai yang mana. Ternyata pakai ini sudah dibantah, pakai ini sudah dibantah. Akhirnya bingungnya sendiri, sekarang balik lagi kembali ke tuduhan awal, Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di UGM seperti itu. Terus ini Mas kono jenengmu Danang Prabotanoyo ora ngerti konsep budaya Jawa gitu loh. Perilaku yang mereka lakukan itu adalah ngalah, ngalih, ngamuk. Gitu, karena itu adalah sebuah perilaku kalah dan mereka tuh ngamuk yang sekarang ini terjadi. Amuk itu ya pada siapa saja menjadi sasarannya. Yang penting dikarenakan bahwa mereka telah melakukan defense mekanisme.
Itu juga makanya kalau saya menggunakan dengan Mas Yosua tadi, data Mas Yosua, apa yang dilakukan oleh mereka itu hanyalah pembenaran-pembenaran dari data yang tidak benar. Betul. Pak Danang, saya koreksi sedikit. Kalau yang survei LSI itu bukan hanya dikhususkan kepada loyalis Jokowi, Pak Danang. Jadi mereka memang umum, publik. Jadi 74,6% itu tingkat Ya, kepercayaan. penelitian dari LST itu banyak sekali yang diteliti, termasuk Iya, ke kalangan loyalis Jokowi juga diteliti oleh mereka sendiri terhadap isu ini, pengaruhnya terhadap loyalis Jokowi itu bagaimana, ada kok. Nanti coba saya Oke. cari lagi ya, saya pelajari lagi seperti itu. Oke, lanjut. Baik. Terus itu ya, saya sambung sedikit, mungkin kalau yang masalah besar-besar seperti ini, mereka memang sudah kehabisan amunisi ya, semua sudah dihabisi semua oleh Mas Yosua, Pak Roni Teguh, dan kawan-kawan semua sudah dihabisi. Mereka pasti nyimak juga. Saya sendiri juga merasa dalam suatu momen tuh si Roy Suryo juga nyindir saya, walaupun nggak nyebut nama saya. Artinya dia nyimak, entah dia secara langsung nyimak atau dapat dari orang lain, tapi dia nyimak. Nah, ini mereka kayaknya nanti akan cari yang kecil-kecil seperti itu, yang sering disebut-sebut misalkan masalah KKN itu, di mana di sana belum ada listrik kok mau beli gitar listrik, ya itu mereka akan pakai yang kecil-kecil seperti itu. Nah, mungkin kita harus jeli juga untuk apa ini. Nanti di persidangan juga dari pihak UGM, pihak Jokowi juga harus mempersiapkan diri seperti itu, jangan sampai kedodoran. Ini kan persidangan nanti kan cuma perang opini untuk meyakinkan hakim ya. Kalau ditembak hal kecil-kecil itu nggak bisa jawab, ya bisa mempengaruhi pikiran hakim seperti itu. Terima kasih. Saya kira enggak ya Pak Danang ya. Jadi kalau di persidangan itu sejauh ini ya, saya udah ratusan kali ikut sidang, itu hanya fakta-fakta aja yang harus muncul. Nggak boleh ada opini, nggak boleh ada pendapat. Ditanyakan nanti itu, apa dasar Anda menyatakan gitu. Makanya kalau misalnya orang sekelas Sofyan Effendi masuk persidangan, itu udah kagoknya gimana itu nanti. Dia cuma taunya katanya-katanya ya kan. Kita harus menyampaikan fakta-fakta saja yang kita dengarkan, kita lihat, dan seterusnya kalau untuk saksi ya. Kalau kita sebagai ahli forensik, kita memang bisa berpendapat. Nah, masalahnya sisi mereka, ahlinya nanti siapa? Saya juga bingung gitu. Mungkin nanti ada mereka yang mengajukan ahli sebagai ahli sendiri-sendiri gitu ya. Saya sangat meragukan ada ahli yang mau mendampingi mereka, terutama berbidang katakanlah digital forensik atau yang lain gitu ya. Itu sudah nggak mungkin ya. Ya, jadi kalau kita sih di asosiasi, di AFDI katakanlah, atau di komunitas-komunitas itu sudah paham benar bahwa yang mereka lakukan Hukum sangat itu penting. masalah bukti, bukan katanya. Betul. Jadi hukum itu bukti. Iya, bukti ya, fakta-fakta lah ya. Dan itu Analisis harus pun itu nilainya sekian. Kalau tidak ada bukti, tidak ada artinya. Tampaknya sekarang bukti. betul, Prof. Ya. Ya, jadi bukti itu harus valid semua, harus sah, harus legal semua perolehannya. Jadi mereka ketika melakukan penelitian itu nggak ada yang valid, nggak ada yang legal mereka dapatkan, karena mereka mendapatkan dari media sosial. Itu nggak bisa valid diterima. Itu makanya 2 kali katakanlah Rismon melakukan menjadi ahli gitu ya, nggak pernah ada pendapatnya yang dipertimbangkan sama hakim gitu ya. Jadi itu teman-teman di kejaksaan maupun di Kementerian Kehakiman itu udah paham benar ya. Mana sih ahli yang benar ahli gitu ya. Mereka sudah diajarin, sudah di training juga sama komunitas, sama asosiasi, kira-kira seperti itu. Iya. Silakan kalau ada yang lain mungkin yang mau Kita sih ditambahkan. sebenarnya penasaran dengan Pak Anu nih, Pak Roni Teguh dan Pak Toha Iskandar. Kalau memang bisa monitor, bisa ikut kembali mewarnai. Ya, Mas Teguh, Pak Toha mungkin bisa memberikan informasi tambahan mungkin ya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Kalau Pak Roni Teguh kan yang penemu kesalahan awalnya Rismon Sianipar, yang menyebut bahwa di stempel itu yang dia bilang tidak melewati foto gitu kan. Ya, saya rasa lucu. Foto itu kan jelas sekali di atas di bawah stempel ya.
Hanya Ya. mereka bilang nggak lewat jas. Ya emangnya foto cuma jasnya Pak Jokowi. Kan Ya foto ada itu kotaknya itu lipat. kan. Fotonya kan kotak itu. Iya Itu itu. memang Dan begitu, yang aku heran itu sebenarnya soal mereka yang terlalu percaya diri gitu untuk apa ya, baru mengatasnamakan akademisi. Makanya kita-kita ini yang minta maaf walaupun juga sekarang udah nggak serius-serius jadi akademisi, tapi merasa terpanggil juga untuk ikutin ini. Walaupun saya setuju dengan Pak Prof tadi soal memang Pak Jokowi memanfaatkan atau tidak memanfaatkan tetap dia diuntungkan secara politis gitu. Karena biar bagaimanapun ini orang sekarang sebenarnya sudah mau tidur. 2 tahun lah nanti atau 3 tahun berikut baru mau perang lagi. Tapi di saat dia mau tidur seperti ini secara personal dia dihajar. Dan yang kedua adalah sebenarnya yang kalau secara politis kalau kita mau baca juga ya minta maaf Mas Gibran sebagai wakil presiden yang dikeroyok habis-habisan. Ya bagi Pak Jokowi dia juga perlu untuk mengimbangi pemakzulan dengan ijazah kan gitu. Bayangkan kalau nggak ada kisru ijazah, semua terkonsentrasi di pemakzulan, lain lagi filmnya itu kan gitu. Jadi aku pikir paling ini semua saling memanfaatkan. Bang Joshua barangkali juga yang perlu kita ingatkan kepada forum hari ini adalah soal bagaimana Bang Rismon dan mereka ini akan menghadapi problem hukum. Itu udah jelas lah, udah pasti, sudah sangat terlihat terang benderang nanti mereka pasti akan bukan mengalami kesulitan. Mereka tetap akan gampang memberikan presentasi dan jawaban-jawaban. Tapi aku yakin semua akan terbantahkan secara hukum dan juga pasti hakim akan menilai kalau memang sampai di persidangan ya. Hakim akan menilai ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima gitu. Hanya memang yang sebenarnya perlu menjadi evaluasi kita bersama, kita harus melihat bahwa ruang publik kita sekarang lagi kotor ini. Jadi sampah gara-gara informasi mereka gitu. Dan aku masih sangat setuju bahwa ada 74%. Walaupun di 74% itu seperti yang dibilang oleh Pak Danang tadi, ada orang yang walaupun percaya Pak Jokowi tapi terganggu dengan kisruh ijazah palsu ini karena memang Pak Jokowi masih tetap mempertahankan untuk tidak mau memperlihatkan gitu. Nah, yang terakhir yang ingin aku bilang adalah soal Bang Rismon. Ada yang bilang, ngapain mau kulik-kulik ijazahnya si Rismon? Dia itu mau dia palsu atau tidak palsu? Dia bukan pejabat publik kan gitu. Ya padahal kan kalau kita mau bicara serius, ada kerugian negara juga gara-gara dia kalau dia memang benar-benar ijazahnya adalah ijazah palsu, ada kerugian negara di situ kan, karena dia jadikan untuk sertifikasi dosen atau penyetaraan yang kemudian secara kepentingan akademiknya juga punya ada income di sana, ada penghasilan di sana. Itu kan aku pikir juga lebih parah kalau dari Pak Jokowi ini kan cuma tuduhan-tuduhan, tapi kalau Rismon ya bukan cuma tuduhan, sangat terlihat jelas kemarin perang dengan Bang Andi dia tidak punya kemampuan berbalas dengan bahasa Jepang. Yang kedua, dia tidak langsung menjawab bahwa ijazahnya kami memang modelnya seperti itu. Warna putih, nggak sama dengan Yamaguchi reguler. Anggaplah dia mungkin mau NH plus gitu. Kalau mau NHI kan. Jadi dia ijazahnya modelnya warna putih. Kenapa dia nggak terangkan itu aja kalau memang betul-betul ijazah asli? Dan nggak perlu teriak-teriak tentang beasiswa. Ya memang dapat beasiswa, tapi paten kalau ya. lulus, iya kan gitu. Kita juga pernah dapat beasiswa, tapi karena nggak selesai ujian tesis dan disertasi, ya gugur akhirnya kan gitu. Aku pikir penting juga nanti menjadi pencerdasan kepada ruang publik bahwa kita pastikan Pak Rismon itu ketika dia sudah bermain di ruang publik, dia sudah mengambil energi publik, dia membuat publik terkontaminasi dengan perspektifnya, membicarakan atas nama kebenaran yang menurut dia untuk menegakkan jangan sampai ada pemalsuan dokumen, padahal dokumennya bermasalah. Menurutku, mau dia dosen maupun bukan dosen, mau dia diuntungkan atau tidak diuntungkan, tetap kita harus koreksi. Kenapa? Karena udah main di ruang publik. Aku pikir itu, Betul. Mas Bang Jos. Iya. Informasi. Iya, mungkin menambahkan aja ya. Jadi gini, Ya. Rismon itu kan mengeluarkan banyak buku, ya. Jadi kalau kita membeli buku itu dan ternyata itu palsu titelnya segala macam, kita bisa menuntut sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan penuntutan, bukan hanya kerugian negara saja, gitu ya. Dia sudah membodohin orang gitu ya, yang membukti bukunya. Jadi orang tertipu misalnya, itu bisa menjadi salah satu, jadi alat bukti juga sebenarnya, karena di bukunya selalu ditulis dia itu ya kan. Dia Kemarin itu orang percaya dengan dokternya padahal abal-abal gitu kan. Nah ini mungkin bisa digunakan. Gitu. Kemarin itu Rismon si Joko Sembung ngomongnya nggak nyambung. Jadi berbicara dengan bahasa Jepang, jawabnya Mongbusu ya itu adalah beasiswa.
Iya. Loh, tidak setiap beasiswa itu lulus. Iya. Tidak setiap beasiswa itu kemudian dia holding degree sesuai dengan harapannya itu gitu loh. Iya. Betul, Itu betul, kalau Prof. dan kemudian yang kedua ketika kita misalnya ketika saya dulu belajar di Australia, bahasa Inggris saya jelek, saya akui saya jelek. Tetapi di sana banyak orang Indonesia, saya bisa tanya macam-macam. Tetapi hurufnya itu tetap huruf bahasa Inggris, bahasa huruf Inggris. Tapi kalau di Jepang itu semuanya huruf kanji. Kanji, Jadi harus betul. ngerti betul kondisi itu. Iya. Yang satu yang saya khawatirkan bisa jadi adalah bahwa kenapa Rismond sampai sekarang kemana-mana itu selalu ditemani istrinya. Barangkali disitulah Rismond bisa belajar atau mendapatkan istrinya yang lebih ngerti bahasa Jepang bila dibandingkan dengan huruf Jepang dibandingkan dengan Rismond sendiri. Sehingga kalau saya biar tidak terlalu jauh ke situ, bahwa tadi saya hanya pengen sebutnya pesan saya adalah penerima beasiswa itu belum mesti dia akan menjadi seorang pembelajar yang sukses. Iya. Itu tidak dibuktikan Betul, oleh betul. Rismond dengan baik. Kalau dia mendapatkan beasiswa, ya, tapi dia tidak bisa mendapatkan, itu tidak bisa dibuktikan. Sehingga sebetulnya aneh mereka itu menyaksikan Jokowi, ijazah Jokowi, tapi Iya. mereka sendiri ketika disangsikan mengelak, begitu loh. Iya. Betul, betul, Prof. Gitu. Iya. Pak Roni Ya, Teguh, Mas tentang Roni. tadi itu ada tentang istrinya Rismond, saya teringat Prof, istrinya Rismond itu alumnus Fakultas Sastra UGM, Prof itu, Prof. Mungkin dia kurang tahu sastranya apa, mungkin bisa juga sastra Inggris, sastra Jepang seperti itu. Mas Toha, Pak Agung Pambudi, monggo. Tadi Pak Bang Tarole tadi kok suaranya kelihatannya merdu-merdu ya. Kita pengen mendengarkan suara merdu. Paling tidak sambil kenalan di sini meskipun belum pernah Ya, ketemu. ya, ya. Ji, Prof. Saya pendengar setia saja, Prof. Monggo, Pak Agung Pambudi. Mas Roni Teguh aktif nggak? Monitor Mas Roni. Mas Roni ini juga beasiswanya sama seperti Rismond. Jadi dia sangat paham banget lah ya. Hadir. Ya, ya, ya. Coba dikomentari Mas. Iya. Mas Teguh. Sorry, saya monitor aja tadi. Jadi gini. Konbanwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Oke. Hai. Ya, pertama saya mau bicara ini, Mas Jos. Saya setuju tadi dengan pernyataan Prof. Kuncoro bahwa siapapun yang pernah mendapatkan beasiswa belum tentu itu lulus. Cocok. Itu satu. Karena apa? Beasiswa itu adalah bagian dari proses belajar, mendukung proses belajar. Nah, terus yang kedua, saya melihat peraturan di Yamaguchi, seseorang calon doktor, dimanapun calon doktor, baik di Indonesia maupun di Inggris maupun di Jepang, Australia, yang negara-negara yang pernah saya kunjungi, itu mereka selalu menulis disertasi sebagai bentuk pertanggungjawaban akademisnya. Nah, sebelum masuk ke disertasi, selalu masuk ke bentuk namanya riset. Nah, riset ini akan menghasilkan bentuk paper. Nah, saya bisa bayangkan dari 2003 sampai 2006 hanya satu paper kompren. Itu tidak cukup untuk landasan teori sebuah disertasi. Yeah. Nah, terus dia mengaku bahwa dia banyak jurnal gitu. Kita cek jurnalnya penulis ketiga dan keempat. Itu, waduh, saya bilang 3 dan 4 itu bukan penulis utama. Tidak memiliki kontribusi signifikan dalam penulisan artikel-artikel ilmiah. Nah, bagaimana dengan patennya? Saya lulus, katanya lulus dokter itu karena paten. Paten itu bagian salah satunya dari publikasi. Iya. Nah, apakah harus bisa lulus dari dokternya mendapatkan publikasi tersebut dari patennya untuk disertasinya? Saya rasa di Jepang itu tidak akan mengakuinya. Karena seluruh dunia yang namanya disertasi, tesis, itu adalah bentuk akhir dari risetnya. Paten adalah bentuk keuntungan dari pelindungan inovasi.
Nah, Rismond tidak memiliki paten sebenarnya. Dia penulis kelima. Kalau kalau sudah penulis kelima itu ya saya bilang sama kita di komunitas itu kan ya bikin kopi lah, ini kan ditulis. Pak Roni sebelum lanjut, gitu ya. Pak Roni izin, gitu. Sensei Ya. izin. Lengkap penderita. Ya, Izin. Betul. Aku mau minta konfirmasi dan klarifikasi. Aku pikir juga tidak kita di kampus-kampus juga istilah ketiga keempat sebenarnya nggak relevan. Aku nggak tahu soal itu. Tapi apakah ini karena di Jepangnya atau menjadi nomenklatur secara ruang akademik secara keseluruhan? Oke, jadi gini, itu sama juga berlaku di Indonesia. Yang namanya penulis pertama itu adalah yang punya kontribusi sekitar 70% dari tulisan. Nah, termasuk untuk kenaikan pangkat, terutama untuk dosen ya. Nah, nilai 70% itu yang diterima oleh penulis utama. Nah, sisanya itu dibagi lagi dari hal-hal penulis kedua, ketiga, dan keempat sampai kelima. Bahkan ada yang sampai 20 penulisnya. Nah, terkait dengan publikasi yang di Jepang, kita selalu melihat bahwa penulis pertama itu selalu di depan. Dan di belakang ada nama sensei, biasanya profesornya kita. Nah, kalau dari paten, profesornya yang nomor pertama. Nah, si Rismondnya terakhir. Dari jurnal, saya lihat itu si Nomura Sensei itu kan yang sering menulis pertamanya. Si Rismond penulis ketiga dan keempat. Berarti dari catatan akademis, Rismond ini hanya satu penulis pertama. Nah, kenapa dia gagal? Dia tidak bisa memenuhi target sampai 2006 dan habis beasiswanya. Kalau sudah habis beasiswanya ya biaya sendiri. Itu banyak di senior saya dulu yang cerita itu banyak yang kasusnya seperti ini, pulang tanpa hasil gitu, Mas Bill. Kalau konsekuensi harus mengganti itu ada itu? Ada. Konsekuensi harus mengganti yang keluar ya kan? Betul, ada. Misalnya di tengah semester dia gagal, artinya dicari tidak ketemu, kemudian progres penulisan risetnya tidak mencapai target, kemudian dia tidak pernah ikut kompren, lalu pembimbing katakan sepertinya kita tidak harus melanjutkan proses riset ini gitu. Itu langsung diputus dan beasiswa akan diganti full selama dia tinggal di Jepang. Berarti dia harus bayar ya, mengembalikan gitu ya? Bayar lagi. Nah, kenapa Mas Jos yang kita temukan yang di seminar itu dia seminar pertama kan benar tuh, seminar komprennya. Lalu seminar kedua dan ketiga kan dia seolah-olah diundang itu. Itu kan ada indikasi untuk penggantian mengambil uang dari negara tuh. Bisa jadi ya. Manipulasi betul. Iya. Jadi makanya kemarin waktu kita pertama kali melihat loh ini kok 2010 berarti sudah ditagih nih beasiswanya yang nggak selesai itu. Padahal berapa kasus yang pernah kita lihat, terutama di labnya saya dulu, dia pulang ke negaranya, kemudian 2 tahun kemudian dia kembali lagi untuk ujian, karena dia sudah publikasi papernya, disertasinya sudah submit, disetujui oleh komite. Nah, kemudian selain ada sekitar 12 profesor yang akan menguji, lalu komitenya ada 4 sampai 5 orang disetujui dan lulus gitu loh, Mas Jos. Iya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang gini, apakah Rismond ingat dosen pengujinya? saya yakin tidak akan ingat. Tesisnya aja nggak ada, disertasinya nggak ada, gimana bisa jadi dokter ya? Tambahkan patennya itu tertolak ya, Bang Jo ya, yang kita lihat itu kan? Iya. Apa itu punya pengaruh nggak, Bang Roni, soal direvisi paten tertolak sebenarnya, itu? direvisi. Iya. Kalau alasannya disertasinya itu
ada rahasia negara seperti klaimnya, kenapa patennya itu dipublikasi? Kenapa publikasi papernya itu ditampilkan di catatan database lokal universitas? Artinya apa judul yang dia tulis di kurikulum vitae dengan paper yang dia hasilkan termasuk paten itu 100% bertolak belakang. Nah, metodenya masa gini, ada satu metode nih. Dia penulis ketiga, lalu dia akui paper ini sebagai penulis dalam metode dia. Tidak bisa karena itu milik penulis pertama. Dua hal yang berbeda. Dia pakai metode lain sementara yang satunya pakai metode yang berbeda untuk mendeteksi edge detection namanya, untuk di image processing. Itu. Nah, dan lagian makanya ada ini Mas Jos, selain dosen pengujinya itu ada 12 orang, dia harus tahu siapa dosen komitenya. Dia kan cuma satu aja dosennya. Itu kayaknya nggak dibuktikan lagi. Saya mau cari tahu font yang dipakai di dia punya lembar pengesahan tesis dan juga disertasi itu apa gitu. Ijazahnya aja fontnya beda ijazahnya. Betul. Nah, ini mungkin dikonkretkan, Pak Roni, izin sebelum dilanjut, Bang Joshua, ini perlu dikonkretkan soal Rismond. Kenapa? Karena kenapa tidak kemudian mengikuti langkah dia yang mencoba untuk apa? Maksudku ini harus kita main di ruang hukum akhirnya supaya betul-betul dia harus tahu bahwa selama ini kita bukan cuma sekedar gosip-gosip ilmiah, benar-benar lo punya masalah secara akademik, kita udah dapat buktinya, ini jawaban konkretnya, apalagi sudah ada email dari Yamaguchi dan beberapa saat lagi teman-teman akan ke Jepang untuk menelusuri lebih jauh. Udah, kita ambil langkah yang lebih konkret. YouTuber Nusantara bakal laporin itu. Iya. Jadi gini, dalam kasus Jokowi ini kan itu juga akan terungkap dalam persidangan sebenarnya. Ya. Jadi bukan hanya kita nanti yang akan memverifikasi segala macam, melaporkan, teman-teman ya penyidik kepolisian juga akan memverifikasi itu. Ya, kenapa? Karena untuk memahami bahwa benar nggak dia peneliti, kira-kira seperti itu ya kan. Untuk membantah bahwa dia peneliti, kita harus tahu latar belakangnya, itu ya. Jadi itu pasti akan dikonfirmasi. Ya. Sebelum nanti masuk persidangan malah gitu ya. Jadi santai aja lah, kita banyak bukan hanya kita saja gitu ya, tapi ya semuanya akan bergerak gitu ya. Nanti ada versi masing-masing lah gitu ya. Tetapi yang pasti kan itu kebenaran yang akan kita ungkap nantinya di ruang publik juga. Saya akan memberikan sedikit gambaran. Silakan Prof. Kebetulan saya ini menjadi anggota kehormatan ASI. ASI itu Asosiasi Seksiologi Indonesia. Ginekolog, androlog, urolog, itu tokoh-tokohnya adalah Wiwi Pangkahila, Robert Pangkahila ya dari Bali dan sebagainya. Ternyata Boyke itu yang didengung-dengungkan sebagai seorang seksolog, dia bukan seksolog karena tidak masuk dalam asosiasi ASI ini, gitulah. Jadi ini saya akan sekedar menyampaikan. Makanya satu hal tadi ketika kita berbicara mereka satu ilmiah, apakah mereka itu ada asosiasi di mana karena asosiasi itu juga tempat berlindung dari mereka kalau bisa ada satu kesalahan atau ada apa-apa gitu loh. Tetapi di sini sama sekali tidak ada asosiasi sehingga seperti Tifa, dia hanya S1. S2 bolehlah begitu, dia belum berhak. Saya menjadi teringat ketika saya lulus di Australia dulu, ketika saya lulus doktor, saya disalami profesor saya, mereka mengatakan bahwa you are entering the real academic world. Jadi saya diakui sudah mulai masuk di dalam the real academic world. Dan itulah sebabnya maka kalau di luar negeri yang namanya doktor itu dipanggil dengan namanya. Ya, misalnya Dr. Joshua. Tapi kalau hanya master dipanggil Joshua, tidak pakai apa-apa. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, yang di Indonesia dia hanya S2 dengan seperti itu dia sudah mengatakan, apalagi kemudian dia membuat penipuan dan konangan
yaitu seperti Tifa yang ngomong bahwa dia adalah dari Trijarkara, dari ilmu politik dan sebagainya, itu saya kira perluan. Jadi ini satu gambaran untuk itu. Tapi tadi siapa Mas Roni tadi balas dendam tadi ada kesannya. Oke, silakan. Siap, siap. Silakan kalau ada lagi yang mau menambahkan ya sebelum kita akhiri ya. Sampai kapan Bang Bil di sana di IKN? Ya, mohon izin Bang, kami sampai kurang lebih di tanggal-tanggal setelah upacara 18 atau 19 sudah break. Siap, siap. Gitu. Siap. Oke. Lewat darat apa lewat selat? Kita lewat darat, Prof, dari Balikpapan. Apa jauh gitu. Jauh. Siap. Baik, baik. Ya, karena udah nggak ada lagi, masih ada nggak ya menambahkan? Pak Ya, Toma Bang, tadi. Bang Jo, kalau sudah, ini aku mau share bukan kesimpulan, artinya ada yang kalau teman-teman nonton serius pembicaraan kita dari tadi, akhirnya kita punya ada satu kesimpulan sih, bukan kesimpulan dalam artian ada hal yang akhirnya kita sudah tahu ijazah siapa yang sebenarnya asli dan palsu gitu. Cuma aku rangkum ada dua tiga slide yang barangkali cuma silakan Bang Bil. Aku perlihatkan saja biar teman-teman subscriber juga nonton. Ini sudah pernah aku share sebelumnya, tapi ini menjadi informasi kembali lah, ya kan? Ya. Jadi akhirnya kita sudah tahu yang menjadi pembeda penting antara ijazahnya Pak Jokowi dengan ijazahnya Rismon di sini, ya kan? Yang jelas yang namanya ijazahnya Pak Jokowi diakui UGM gitu kan. Nah, sementara Rismon ya tidak pernah diakui kan gitu. Ini simpelnya seperti itu. Karena fakta mengejutkan terungkap bahwa Yamaguchi tidak pernah menerbitkan ijazah S2, S3, walaupun ini masih dikonfirmasi lewat akun office dari Yamaguchi. Nah, perbedaan lainnya ya ijazahnya Pak Jokowi identik dengan teman-temannya gitu. Ya kan, itu udah sangat jelas sekali sebagaimana yang dijelaskan Bang Joshua dan juga diperlihatkan oleh Bang Andi dan juga termasuk ijazahnya teman-teman yang lain kan sudah sejak 2 tahun yang lalu. Ya sementara Rismon sangat berbeda sekali seperti yang pernah dijelaskan Bang Joshua juga. Ini dipresentasikan oleh Bang Andi Azwan di forum itu menurutku walaupun tidak maksimal tapi pesannya nyampe gitu. Kan gitu. Nah, kalau ijazahnya Jokowi dicetak di percetakan ya, bukan print sebagaimana yang dituduhkan Rismon Sianipar, ya kalau Rismon jelas sekali ini. Ini fotokopi bahkan APS biasa. Itu luar biasa. Ini teman-teman yang subscriber atau teman-teman yang baru menonton ini harus tahu itu. Nah, kalau ijazahnya Jokowi dibenarkan oleh KPU, mulai dari Solo, DKI, KPU RI, itu membenarkan ya. Jadi tidak mungkin KPU mau meloloskan Jokowi kalau tidak memiliki ijazah. Itu pasti itu. Saya anggota Bawaslu, saya harus datang itu ke kampus. Makanya ketika Rismon Sianipar bilang ke Pak Prof Kuncoro, saya datang itu ke KPU, ketua KPU-nya. Lo jangan tanya ke ketua KPU yang sekarang, tanya kepada KPU komisionernya Pak Jokowi itu era itu. Dan kalaupun memang sudah tidak ada, itu soal manajemen KPU-nya. Bukan Pak Jokowi tidak memberikan ijazah. Itu pasti ada berita acara itu, nggak mungkin. Nah, walaupun ya Bang Joshua, ini aku perlu tegaskan, ijazah kuliah itu tidak menjadi syarat untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, DPR, bahkan presiden. Ijazah kuliah itu tidak pernah menjadi syarat. Dia hanya menjadi alternatif tambahan kalau kepingin namanya itu diterterakan, disematkan insinyur atau sarjananya. Misalnya Pak Jokowi, kalaupun Pak Jokowi tidak menyerahkan ijazah S1-nya jadi presiden, dia tetap lolos untuk menjadi calon presiden kan gitu. Jadi bukan ijazah S1-nya, tapi ijazah SMA. Itu peraturan KPU dan juga memang Undang-Undang 7 2017. Nah, ya tentu bedanya dengan Rismon. Rismon tidak pernah lolos di KPU karena belum pernah nyalek dia. Aku pikir itu ya, terakhir ini ijazahnya Jokowi ya dinyatakan identik oleh Barreskrim. Dan kalau Rismon tidak pernah diuji di Barreskrim Polri. Yang dikatakan Bang Bil itu betul itu. Artinya bahwa sebetulnya ijazah sarjana itu hanya pelengkap penderita sifatnya. Iya, betul.
Iya, Jadi Prof. bukan utama, tetapi Betul. itu yang diulik terus dan orang selalu mengatakan bahwa mereka pernah menikmati apa dengan ijazahnya itu sebagai presiden sekian kali. Betul. Sebetulnya syarat utamanya itu ya hanya untuk SMA. SMA-nya saja gitu. Iya. Itu ya Iya. saya kira harus jadi pegangan. Iya. Ya Baik, poin-poinnya Bang Bill tadi juga Bang saya Bill. pakai di akunnya Tifa ya, tapi terus saya dihajar habis-habisan sama pembaca. Jadi termul ya. Termul. Aduh. Iya, iya. Mas Dana mau mengorbankan diri. Paling Iya, tidak iya, kan iya. gini, kalau apa postingan Tifa kan di-share bisa puluhan sampai ratusan kali oleh pengikutnya. Paling tidak kan komen saya kan ikut juga. Iya, Jadi iya, ikut iya. menyebar di mana-mana seperti itu. Iya. Nggak apa-apa jadi korban. Sakit, Iya, Dokter Tifa sakit menurutku. Minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat ya. Beliau sakit. iya, iya. Ya, mereka bertiga itu sudah nggak logis lah ini sebenarnya. Dipaksakan gitu ya. Intinya seperti itu. Silakan kalau masih ada Yang lagi pas- yang mau menambahkan. Yang pasti ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi untuk proses pilkada ya, itu kan dilegalisir dan diakui. Betul. Nah, sekarang kita tantang si Rismon itu legalisir dong ijazahnya, di dikti aja lah. Kan itu biasanya kan kalau kita untuk ijazah luar negeri itu ada di dikti bisa dilegalisir. Kalau bisa dilegalisir itu asli atau tidak kan kelihatan aja tuh situ. Itu aja sih Mas Bill. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Nggak Legalisir ditarakan. itu. Belum ada penyetaraan ijazah Rismon, itulah yang menjadikan persoalan Iya, Prof. dia lari dari UNRAM itu di situ. Oh iya, iya. Betul, Prof. Betul, Prof. Dia mengaku ada, Prof, tapi yang dia perlihatkan sertifikasi pendidik. Salah dia. Cerdos ya. Allah. Iya, iya. Nggak, Oke, dikiranya penonton-penonton di Indonesia ini apa Doraemon. Penonton Doraemon. Siap. Makasih Bang Jo, aku pikir clear ya. Siap. Oke, siap. Oke, terima Apa, kasih Prof? ya. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi saya akhiri DF Talk hari ini. Terima kasih buat teman-teman panelis yang sudah bergabung memberikan pendapatnya, memberikan masukan-masukannya ya. Semoga kasus ini segera segera ada kemajuan ya, terutama di Polda gitu ya, sehingga kita bisa nanti melihat fakta-fakta nanti di persidangan seperti apa, sehingga kedepannya lagi tidak ada lagi kasus yang sama lah gitu ya. Mas Joshua, ada Ya, satu hal yang kecil karena menyangkut masalah di Polda ini. silakan Prof. Kalau Polda tidak segera mengambil tindakan, gitu, ini akan berkembang terus. Betul, Gitu. betul, Prof. Karena mereka mengorkestrasi itu. Jadi kalau memang misalnya tanggal 17 sudah selesai dan diizinkan, ya dipanggil harus segera, itu kemudian menjadi sebuah tindakan. Karena tidak seperti itu mereka akan membuat. Sekarang aja yang dalam kondisi yang seperti ini, siapa Samad diundang, Said Didu diundang, siapa diundang, dan itulah yang kemudian menjadikan itu gaung yang kemarin sudah mulai redup, mulai lagi sekarang terbakar. Itu Iya. saya yang saya harapkan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya, demikian ya teman-teman ya. Kita harap nanti di Polda bisa segeralah ada perkembangan. Kalau tadi informasi dari teman-teman di sana gitu ya, nah ini sudah panggilan kedua yang mereka lakukan dan mungkin minggu depan pasti harus hadir gitu ya. Kalau enggak kan harus dijemput paksa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya bermanfaat bagi teman-teman semua para pemirsa ya. Sampai jumpa di DF Talk berikutnya. Selamat malam. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya. Thank you. Kasih Prof. Ya, Salam terima kasih, hormat. Prof. Terima kasih. Salam, Pak Fadil, Pak Nana. Assalamualaikum.